Cepat kejar! Jangan biarkan Shen Chengian orang terkaya di Jiangcheng itu sampai kabur. Semuanya cepatlah. Bos bilang, jika berhasil menangkap Shen Chengian, kita akan mendapat imbalan besar. Kejar dia dengan segenap tenaga. Kamu... Apa yang mau kamu lakukan? Ada orang yang mengejarku, tolong bantu aku. Kamu pergi ke sana. Sembunyi di sana. Dia tidak ada di sini. Kita cari di tempat lain saja. Mereka sudah pergi. Pelan-pelan saja. Kamu tidak apa-apa? Apa yang mau kamu lakukan? Seseorang menjebakku dengan obat. Tolong bantu aku. Kamu... Apa yang ingin kamu lakukan? Asal kamu membantuku, apapun yang kamu inginkan akan kuberikan. Jangan. Aku tidak mau. Aku malah tidur dengannya. Aku keluar untuk memantau proyek, tak menyangka dijebak oleh adik keduaku. Dia bahkan memberiku obat perangsang. Untungnya dia menyelamatkanku. Maafkan aku, semalam aku. Dasar kamu brengsek. Kamu ini siapa? Kenapa kamu tega memperlakukanku seperti ini? Aku sedang di bawah pengaruh obat. Karena sekarang kamu adalah wanitaku, aku pasti akan mempertanggungjawabkannya. Kamu... Yukin, kenapa ibu tadi dengar suara teriakanmu? Apakah terjadi sesuatu? Kenapa ibuku malah kesini? Cepat ambil bajumu, keluar lewat jendela belakang. Aku tidak mau pergi. Kamu ini... Sudah kubilang aku akan bertanggung jawab, aku pasti akan menepati janjiku. Ibu, Yukin kamu. Bu, ini tidak seperti yang ibu pikirkan. Yukin, selama 20 tahun lebih ini, kamu sendirian, merawat wanita tua sepertiku, dan bersusah payah membesarkan Bowen. Kamu sudah banyak menderita, dan sudah banyak berkorban. Aku sebagai ibu mertuamu, sangat memahami hal itu. Sekarang akhirnya kamu sudah menyadarinya, dan bersedia mencari pasangan lagi. Ibu benar-benar merasa sangat bahagia. Ibu, kami bukan. Yukin, ibu tidak menentang kalian, ibu hanya berharap nanti kalian berdua menjalani hidup dengan baik. Ibu, Bowen sudah sebesar itu, aku tidak terpikir untuk menikah lagi. Yuchin, aku tidak keberatan kamu sudah punya putra. Malah, aku akan menganggap putramu sebagai anakku sendiri. Aku akan memberikan kehidupan terbaik untuknya. Aku tidak butuh bantuanmu. Putraku sudah menikah dan menetap di keluarga Pak Desa. Sekarang aku tidak ingin pergi kemanapun. Sekarang aku hanya ingin di sini menemani ibuku. Cepat pergi dari sini. Aku tidak akan pergi. Kalau kamu tidak pergi, aku yang pergi. Yukin, Mari, biar aku saja yang kerjakan. Tidak perlu. Kemarilah, biar aku saja. Berikan padaku. Nantinya, pekerjaan fisik seperti ini serahkan saja padaku. Apa kamu bisa? Tidak masalah. Kamu yakin? Yakin? Hahaha. Ibu, tidak apa-apa. Hujan deras begini? Bagaimana aku bisa membawa mertuaku ke rumah sakit? Yukin,
Aku sudah menemukan jas hujan. Aku akan menggendongnya ke sana. Baiklah. Kondisinya sudah stabil. Kalian rawat dia baik-baik dulu. Saya akan pergi memberikan resep untuk pasien yang lain. Baik, dokter. Bagus kalau begitu. Kalau bukan karena dia, malam ini ibu mertua mungkin sudah tidak akan tertolong lagi. Dia sepertinya pria yang bisa diandalkan. Cheng Yan. Keringkanlah lukamu. Akhirnya kamu mau bicara padaku. Sini, Yukin. Berikan padaku. Cheng Yan, Ya, apa ucapanmu yang waktu itu masih berlaku? tentu saja masih berlaku. Kamu bersedia menikah denganku, kan? Iya, aku bersedia. Presiden Shen. Presiden Shen. Presiden Shen, Presiden Shen. Presiden Shen, Oh, Manajer Shen. Akhirnya saya menemukan Anda. Oh, Anda tidak apa-apa. Ada masalah di perusahaan sekarang. Bos meminta Anda kembali. Yuchin, aku akan kembali untuk mengurusnya. Dan segera kembali setelah selesai. Tunggulah aku 1 bulan. Setelah 1 bulan, aku akan kembali untuk menikahimu. baiklah. Manajer Shen, Presiden Shen, ini kelalaian saya. Telah membuat Anda terkejut. Tidak apa-apa. Sudah waktunya bagiku untuk pulang dan menemui kakak laki-lakiku. Sejak sebelum orang tua kami tiada dan menyerahkan perusahaan kepadaku, dia tidak pernah mau menerimanya. Selama aku tidak ada beberapa hari ini, dia pasti telah banyak melakukan tindakan untuk merebut kekuasaan. Presiden Shen, apakah Anda yakin ingin menikahi wanita desa itu dan menjadikannya istri direktur? Benar. Hanya dia yang pantas menjadi istriku. Yukin, Ibu, kamu sedang menunggu Xiao Shen kan? bukan. Bukankah Bowen pulang setiap 3 bulan sekali? Aku menghitungnya tepat hari ini. Cheng Yan juga bilang akan pulang hari ini. Aku ingin mereka berdua saling mengenal. Anak itu Bowen, seandainya dia bisa melihat kamu menemukan pria sebaik ini, dia pasti akan turut merasa bahagia untukmu. Semoga saja begitu. Kalau begitu tunggulah di sini. Ibu akan pulang duluan untuk membantumu memberi makan ayam. Baiklah, pelan-pelan ya. Iya. Ibu. 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 Bangunlah, Bu. Penyakitnya sudah sangat parah. Tidak bisa disembuhkan di sini. Segera bawa dia ke rumah sakit. Tapi kenapa, dokter? biaya rumah sakit sangat mahal. Kamu harus menyiapkan $50.000 terlebih dahulu. $50.000 sebanyak itu? Itu baru biaya awal saja. Pulanglah dan cari jalan keluarnya, atau cobalah meminjam dari kerabat. $50.000 ini? Kemana aku harus meminjamnya? Bowen. Ayo kita cari Bowen. Benar juga, Bu. Kita masih punya Bowen. Dia pasti tidak akan membiarkan kita.
Ayo aku antar mencari Bowen. Mari, pelan-pelan. Beritahu cabang perusahaan di Kabupaten Linshui. Siapkan semuanya. Aku ingin menjemput Yukin ke kota Jiang dengan sangat mewah. Selain itu, pabrik milik mertua Hu Bowen, bukankah mereka selalu ingin mendapatkan pesanan dari Shen Group, milik kita? Berikan beberapa pesanan besar padanya. Tunjuk Hu Bowen sebagai penanggung jawabnya. Baik. Kamu duduk saja di sini. Aku akan pergi mencari Bowen. Tunggu aku di sini ya. Lagi apa kalian di sini? Ini adalah pabrik milik keluarga terkaya di daerah sini, milik keluarga Kepala Desa Tian. Orang luar tidak boleh sembarangan masuk. Pak petugas, halo. Saya adalah ibunya, Hu Bowen. Saya mencarinya karena ada urusan mendesak. Tolong izinkan saya masuk. Aku dengar menantu bos kami sudah tidak punya keluarga lagi, makanya dia mau menikah dan tinggal di sini. Lihatlah dirimu sendiri. Penampilanmu dari kepala sampai kaki terlihat miskin. Entah datang dari mana. Masih berani mengaku-ngaku kerabat. Jangan membuat malu di sini. Cepat pergi. Saya benar-benar ibunya Hu Bowen. Begini saja, minta dia saja yang keluar juga boleh. Menantu bos kami, mana bisa kau temui semaumu? Aku tidak ada waktu untuk mengoceh tidak jelas denganmu. Cepat pergi. Saya benar-benar ibu Bowen. Bowen, 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 nenekmu sakit. Cepat keluarlah. Bowen. Bowen. Akhirnya aku bisa menemuimu. Bukankah sudah kubilang? Aku akan menjengukmu saat ada waktu luang. Untuk apa ibu datang mencariku? Bukankah nenek sedang sakit? Aku sangat merasa cemas. Nenek sakit. Ibu pergilah ke dokter. Untuk apa mencariku? Aku pun tidak ingin merepotkanmu. Tetapi, 2 tahun ini, panen sedang tidak bagus. Aku juga tidak punya simpanan uang. Maka dari itu aku terpaksa mencarimu. Istriku mengawasiku dengan ketat. Mana mungkin aku punya uang? Bowen, ibu tidak pernah sekalipun meminta bantuan padamu, bukan begitu? Begini saja, kali ini anggap saja ibu meminjam darimu. Ibu pasti akan mengembalikannya nanti. Cuma ada segini, ambil saja. Ini. Cuma segini tidak akan cukup. Lalu ibu mau berapa? Setidaknya $50.000. Ibu sudah gila. Dari mana aku punya uang sebanyak itu? Hanya ada segini? Ibu mau ambil atau tidak? Terserah. Hu Bowen, apa yang sedang kamu lakukan? Hu Bowen, apa yang sedang kamu lakukan? Bagus ya, kamu Hu Bowen. Beraninya kamu mengambil uang keluarga Tian kami, hanya untuk membantu wanita tua miskin ini? Kamu ingin kuhabisi ya? Istriku, aku tahu aku salah. Dia meminta $50.000 kepadaku, tapi aku belum memberikannya kan? Apa? Masih berani minta $50.000? Kamu sangat butuh uang sebanyak itu? Apa untuk membeli peti mati untukmu sendiri? Menantuku, uang ini hanya ingin saya pinjam. Bukankah Nenek Bowen sedang sakit? Tenang saja. Begitu saya punya uang, pasti akan saya kembalikan. Nenek macam apa ini? Jangan lupa ya. Hu Bowen sudah menjadi menantu yang numpang tinggal di keluarga Tian kami. Dia biasanya makan di rumah kami, minum di rumah kami. Itu sudah cukup. Aku juga tidak mau meributkan hal ini denganmu sebagai ibu mertua. Tapi kamu berani datang untuk mengisap darah keluarga. Keluarga Tian, kamu tidak tahu malu lagi, ya? Bukan begitu, bukan begitu. Cui, masih tidak mau mengaku? Cepat bawa orang tua itu, pergi jauh-jauh dari hadapanku. Jangan kotori tempat keluarga Tian kami. Apa kamu sudah mati? Hu Bowen, cepat suruh mereka pergi. Sudah dengar belum? Cepatlah pergi. Pergi sana. Bowen, itu kan nenek kandungmu. Dari kecil sampai dewasa, nenekmu lah yang paling menyayangimu. Sudah cukup. Itu adalah cerita lama bertahun-tahun yang lalu. Apa yang harus dibahas lagi? Cepat pergi, pergilah. Putraku, menantuku, tolong beritahu saya, apa yang harus saya lakukan agar kalian mau meminjamkan uang itu kepada saya? Ingin uang? Baiklah. Sepatuku sedang kotor. Berlututlah. Bersihkan untukku. Sampai bersih. Apa? Kenapa? Kamu tidak bersedia? Istriku, biar aku saja yang membersihkannya untukmu. Lihat betapa kotor tangannya itu. Nanti malah mengotori sepatu barumu. Minggir sana. Jangan pikir aku tidak tahu. Apa yang ada di pikiranmu? Kenapa? Kamu merasa kasihan pada ibu tuamu ini? Istriku, sejak aku menikah masuk ke keluarga Tian, aku sudah menjadi bagian dari keluarga Tian. Orang yang ingin kubujuk ya hanya kamu, benar kan? Menantuku, bagaimanapun saya ini ibu kandung Bowen. Mana ada aturannya seorang orang tua harus berlutut kepada yang lebih muda? Tidak mau?
Kalau tidak mau, untuk apa kamu minta uang? Cepat pergi dari sini. Ibu, lihat itu. Orang tua itu sudah pingsan. Aku sih bisa saja menunggu, tapi aku takut dia tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Yukin, Saya bersedia berlutut. Kin, aku akan menjemputmu kembali ke keluarga Shen sekarang. Aku hanya ingin bersamamu di keluarga kaya ini, menjadi pasangan suami istri yang paling sederhana. Aku akan berlutut. Aku akan berlutut. Tunggu dulu, masih ada. Yang satu ini. Lanjutkan. Sudah. Sekarang bisakah kamu meminjamkanku uang? Kalian lihat, inilah yang namanya orang miskin. Disuruh berlutut, ya langsung berlutut. Tidak punya harga diri sedikit pun. Terserah apapun kata kalian, tolong tepati janji kalian. Berikan uangnya padaku. Hari bahkan belum gelap, tapi sudah ada yang bermimpi di siang bolong. Aku bilang, memangnya aku bilang akan meminjamkanmu uang? Beraninya kamu menipuku. Ini karena keberuntungan keluarga kita sedang bagus. Pantas saja ini. Ayah, ibu, kalian mau pergi kemana? Ada berita yang sangat bagus. Kabupaten Linshui, kita akan kedatangan keberuntungan besar. Benarkah? Orang terkaya di Jiangcheng, Shen Chengyan, menyukai seorang gadis di kabupaten kita. Dia ingin menikahinya dan membawanya menjadi istri direktur. Keluarga kita punya kedudukan yang terhormat di kabupaten ini. Siapa yang tidak akan memberi hormat pada keluarga kita? Benar sekali. Hanya dengan mengadakan hubungan ini, mendekati orang terkaya itu adalah hal yang sangat mudah bagi kita. Orang terkaya datang sendiri untuk menjemput istrinya. Kesempatan bagus seperti ini. Bagaimana mungkin kita lewatkan? Meilin, nanti kamu bersama Bowen ikut denganku pergi ke sana. Tentu saja. Aku belum pernah bertemu orang terkaya di Jiangcheng itu. Terima kasih ayah, terima kasih ibu. Dari mana asal orang udik ini? Dia ini ibunya si miskin Hu Bowen. Dia datang ke pabrik kita untuk memeras uang. Aku tidak memberinya. Dan dia tidak mau pergi karena sangat tak tahu malu. Besan, Ibu Besan, itu. Nenek Bowen sedang sakit. Aku ingin meminjam sedikit uang dari kalian. Aku pasti akan mengembalikannya nanti. Bolehkah? Dasar kamu orang udik. Mau pinjam uang apa? Benar sekali. Jangan-jangan kamu datang ke sini untuk menggoda suamiku? Bukan begitu. Tolong jangan salah paham. Tolong jangan sampai salah paham. Kamu sudah gila ya? Berani sekali kamu menyinggung ibu mertuaku. Cepat minta maaf sekarang. Kamu. Tidakkah kamu melihat? Dia memukulku. Aku ini ibu kandungmu sendiri, Bowen. Bowen, jadi ini ibu kandungmu? Bukankah kamu bilang dia sangat baik padamu? Kulihat, dia ini hanya datang untuk menagih hutang. Apa kamu tidak merasa cukup memalukan hari ini? Minta maaf sekarang. Dia sedang mengandung. Dia sedang mengandung. Tidak mungkin. Ibu saya sudah berumur 40 tahun lebih, dan dia seorang janda. Bagaimana mungkin bisa mengandung? Dilihat dari nadinya. Dia memang sedang mengandung. Tidak salah lagi. Ini benar-benar memalukan. Hu Bowen, macam apa ibu kamu ini? Sangat menjijikkan kan? Padahal sudah tua, tapi masih bisa mengandung anak tidak jelas? Benar-benar tak tahu malu ya. Ibu, bagaimana ibu bisa melakukan hal yang membuatku sangat malu seperti ini? Bowen, ini tidak seperti yang kamu bayangkan. Bupati, kenapa hari ini tiba-tiba datang berkunjung? Pak Tian, bagaimana Anda bisa mengenal orang terkaya di kota Jiang, Presiden Shen? Saya menerima kabar terpercaya bahwa dia secara khusus ingin bekerja sama dengan pabrik keluarga Tian milik Anda. Kabarnya, dia sudah menyiapkan kontrak pesanan besar dan hanya menunggu tanda tangan kalian saja. Ini benar-benar kabar gembira yang luar biasa. Berarti keluarga kita akan segera menjadi sukses besar ya. Mereka juga menetapkan bahwa Hu Bowen lah yang akan bertanggung jawab atas semua negosiasi bisnis. Sayang, kamu sungguh hebat. Itu juga karena aku menikahi istri yang luar biasa kan? Tentu saja.
Kamu beruntung bisa bergabung dengan keluarga Tian kami. Kali ini, keluarga Tian kalian telah membuat bangga kabupaten kita. Oleh karena itu, saya sudah tidak sabar lagi untuk menyampaikan berita baik ini kepada kalian secara langsung. Terima kasih Bupati, karena telah membawakan berita yang sangat menggembirakan ini. Baiklah, sudah dulu. Saya harus kembali ke kantor kabupaten untuk bersiap. Setelah Presiden Shen menjemput pengantinnya, saya sendiri yang akan mengundang Presiden dan istrinya untuk makan malam. Bekerjalah dengan baik demi Kabupaten Lin Shui kita, agar bisa mendapatkan lebih banyak investasi. Baik, baik, baik. Bupati, Bupati, terima kasih banyak atas bantuannya. terima kasih banyak ya. Hati-hati di jalan. Terima Terima kasih. kasih. Hati-hati di jalan. Mari saya antar sampai depan. Silakan, Pak. Coba pikirkan, tidakkah ini terasa aneh? Aku bahkan belum bertindak apapun. Kenapa keberuntungan besar ini tiba-tiba saja jatuh ke tangan kita? Menurutku, orang terkaya itu memang hebat. Dia pasti bisa melihat kemampuanku. Bu Bowen, apa kamu masih bisa tertawa? Kabar baik, sulit tersebar, tapi aib memalukan akan cepat diketahui banyak orang. Kamu memiliki seorang ibu yang tak punya harga diri seperti itu. Jika orang terkaya itu mengetahuinya, apa dia masih akan menggunakan jasamu? Wanita tua, segera pergi dari sini. Bowen, bayi dalam perutku ini bukan anak tidak jelas. Dia memiliki seorang ayah. Jangan sampai. Keluarga Tian kita akan segera sukses besar. Masalah ini jangan sampai diketahui oleh orang terkaya itu. Ibu! Lalu kita harus bagaimana? Bowen baru saja mendapat kepercayaan, dan masa depan keluarga kita sangat bergantung pada kesuksesan Bowen. Semua tidak boleh hancur karena wanita tua ini. Kita harus memikirkan sebuah cara. Bowen, jangan dengarkan kata-kata mereka. Bagaimana bisa aku memiliki ibu yang sangat tak tahu malu seperti Anda? Pak, apa yang harus aku lakukan? Tolong beri aku jalan keluarnya. Mengandung anak dari pria asing, benar-benar perbuatan yang hina. Menurut pendapatku, bawa saja dia ke kuil leluhur keluarga Hu, agar dia mempertanggungjawabkan perbuatannya dan mendapat hukuman. Apa? Biarkan dia sendiri bertanggung jawab dengan nyawanya. Apa? Satpam, Siap. seseorang datang ke sini. Bawa satu orang lagi. Seret dia ke kuil leluhur keluarga Hu. Lepaskan aku. Jangan, Bowen. Bayi di dalam perutku ini bukanlah anak haram. Cheng Yan sudah berjanji, dia pasti akan kembali untuk menikahiku. Kamu tidak bisa memperlakukanku seperti ini. Ibu, kamu bilang kamu akan melakukan apapun demi aku. Kali ini adalah kesempatan bagiku untuk sukses. Kamu tidak akan menghalangi masa depanku, kan? Bawa dia pergi. Baik, jalan. Lepaskan. Ibu. Aku mohon padamu. Aku mohon. Tolong bawa ibuku, kirim dia ke rumah sakit. Bagaimana? Aku mohon pada kalian. Bowen. Bowen, itu adalah nenekmu sendiri. Bawa dia pergi. Jalan, Bowen, jalan, ibu. 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 jalan. Ibu. Yukin. Yukin. Presiden Shen, tidak ada orang di dalam. Aku beri waktu 2 menit, temukan di mana keberadaan Yukin. Baik. Presiden Shen, sudah ditemukan istri Presdir. Berada di makam leluhur keluarga Hu, sepertinya terjadi sesuatu. Apa? Berlutut. Bowen. Di dalam perutku ini adalah adik kandungmu sendiri. Percayalah pada ibu. Dia bukan anak haram. Dia punya ayahnya sendiri, Bowen. Istriku, bagaimana kalau Ibunya ini melakukan hal yang memalukan? Apakah dia ingin mengajak kita semua ikut dipermalukan? Bowen, jangan bilang hatimu melunak. Hu Bowen, pikirkan baik-baik tentang masa depanmu. Pikirkan reputasimu. Masih ragu juga? aku akan segera mendapatkan kepercayaan orang terkaya dan akan melambung tinggi? Saat ini aku tidak boleh melunak. Bu, hal memalukan yang kau lakukan sendiri itu, jangan menyalahkanku. Ada papan arwah ayah di sini. Hari ini pilihlah, buang bayi haram itu, atau kau akhiri hidupmu di sini. Demi masa depanmu, kau ingin menghabisi adik dan menyakiti ibumu. Melakukan hal ini. Apa kau tidak takut kualat? Ibu, sejak kecil aku hidup susah bersamamu, kau sendiri yang bilang berhutang padaku dan akan memberikan kompensasi. Ini saatnya kau memberikannya. Aku hanyalah membuat pilihan yang akan dilakukan semua orang, apa yang perlu ditakutkan?
Anak jenis apa yang telah aku lahirkan? Ini sungguh sebuah bencana. Kau memaksaku bertindak kasar ya? Cepat tendang perutnya keras-keras. Baik. Jangan. Cheng Yan, kamu di mana? Cepat datang dan selamatkan anakku. Hentikan. Yukin, kamu tidak apa-apa? Apa ada yang terluka? Aku tidak apa-apa. Siapa kalian? Beraninya kalian berulah di wilayahku. Presiden Shen, kami menemukan istri Presdir di makam leluhur keluarga Hu. Sepertinya terjadi sesuatu. Apa? Yuchin masih belum tahu identitasku? Jika aku membawa rombongan ke sana, aku takut itu akan mengejutkan Yuchin. Kamu ikut denganku ke makam leluhur keluarga Hu. Baik, Pak. Yang lain, tetap di sini dan tunggu aku. Siapa kalian ini? Dari mana asalmu? Apa hubunganmu dengan ibuku? Bayi yang dikandungnya itu, apakah anakmu? Kalian tidak layak untuk tahu siapa aku. Tapi Yuchin adalah tunanganku. Ternyata, kamu adalah selingkuhan wanita murahan Chen Yukin ini ya. Chen Yukin, ternyata demi pria ini, kamu tega melakukan hal-hal tak tahu malu itu. Memang sudah selevel. Janda sampah ini. Memang cocoknya bersama pria sepertimu. Tutup mulut busuk kalian. Apa kalian tahu sedang bicara dengan siapa? Dia? Tutup mulut busuk kalian. Kalian tahu siapa yang sedang kalian ajak bicara? Dia adalah Jiang. Asisten Wang. Aku justru ingin melihat bagaimana orang-orang seperti kalian sebenarnya memperlakukan Yuchin. Kenapa diam saja? Sudah tidak bisa mengarang cerita lagi? Biar aku beritahu ya. Aku adalah kepala desa Shenshui. Di sini, hanya dengan menjentikan jariku di sini, aku bisa menghabisi kalian. Hanya seorang pejabat desa kecil? Omonganmu sombong sekali. Beraninya kamu merendahkan ayahku? Dengarkan baik-baik, aku akan segera bekerja sama dengan orang terkaya di Jiangcheng. Cepat berlutut, dan bersujudlah untuk minta maaf kepada kami. Orang sepertimu berani bicara besar seperti itu. Orang yang bahkan tidak berbakti kepada ibu kandungnya sendiri, tidak akan pernah punya kesempatan menemui orang terkaya. Kamu, Sepertinya hari ini, aku benar-benar harus memberimu pelajaran. Hari ini biar dia tahu, akibatnya karena telah menyinggung kami, beri dia pelajaran. Siap. Jangan, jangan. Aku akan berlutut pada kalian. Aku yang akan meminta maaf demi dia. Yuchin, cepat bangun. Tidak perlu melakukan ini. Besan? Tidak. Kepala desa, ini semua murni salahku. Tolong lepaskan Cheng Yan. Aku mewakilinya untuk meminta maaf pada kalian. Aku salah. Lepaskan saja dia. Aku mohon padamu. Beraninya kamu memohon untuk orang lain. Biar aku tahu ya. Kalian pasangan sampah ini tidak akan ada yang berakhir baik. Beraninya kau memukul wanitaku? Suamiku, dia memukulku. Cepat serang mereka. Hari ini aku tidak akan membiarkan kalian pergi dari desa Shanshui. Jangan, jangan. Aku akan bersujud pada kalian. Aku memohon pada kalian. Tolong lepaskan dia. Semua ini murni salahku. Aku memohon pada kalian. Yuchin, ayo, bangun. Cheng Yan, kamu tidak tahu. Penjaga yang mereka sewa ini, semuanya preman desa. Mereka benar-benar akan menghabisimu. Yuchin, tenang saja. Tidak ada yang berani menyentuhku di sini. Bukan cuma kamu. Kalian semua tidak akan bisa lari. Termasuk bayi dalam perutnya yang hina ini. Apa? Yukin, kamu hamil? Apa kamu belum tahu? Chen Yukin sedang mengandung anak haram? Jangan-jangan. Anak haram itu tidak ada hubungannya denganmu? Anak ini adalah anakmu. Luar biasa. Aku akan menjadi ayah. Yukin, kamu tenang saja. Ada aku di sini. Tidak akan ada yang berani menyentuhmu. cukup. Kalian berdua di hadapan begitu banyak orang, dasar pasangan tak tahu malu, masih berani bermesraan, apa kalian sama sekali tidak punya harga diri? Sayang, orang terkaya itu akan segera tiba. Jangan biarkan pasangan ini mengotori pandangannya. Segera bereskan masalah ini. Tunggu apa lagi? Tangkap mereka dan kurung dulu. Kita urus lagi setelah orang terkaya itu pergi. Baik, Tuan. Asisten Wang. Berani melawan? Bangunlah kalian semua. Serang mereka. Buka mata kalian lebar-lebar. Lihatlah siapa aku sebenarnya. Barang sampah macam apa ini? Bagaimana mungkin ini terjadi? Kenapa di kartu nama ini tertulis? Nama orang terkaya di Jiangcheng. Tadi bawahnya juga memanggilnya Shen. Mungkinkah dia benar-benar Jiangcheng orang terkaya Shen? Suamiku, kamu tidak mungkin salah lihat kan? Bagaimana mungkin dia adalah orang terkaya Shen?
Benar sekali, Pak. Sebuah kartu nama tidak membuktikan apa-apa. Pak, dia pasti sedang menggertak. Kartu nama ini pasti hasil temuan saja. Betul, Pak. Coba lihat saja, Chen Yukin itu sudah sangat tua. Dia itu hanya seorang janda. Orang terkaya Shen yang asli tidak mungkin akan menikahinya. Apa yang dikatakan Meilin ada benarnya. Jika dia benar-benar orang terkaya Shen, mana mungkin matanya sebuta itu? Suamiku, apakah kamu lupa? Bupati bilang orang terkaya Shen pergi bersama anak buahnya untuk menjemput calon pengantinnya. Mana mungkin dia ada di sini? Apa aku perlu sendiri meminta bupati kalian ke sini untuk membuktikan apakah aku ini asli? Dia bahkan mau memanggil bupati. Apa dia benar-benar orang terkaya itu? Jika dia orang terkaya, maka Chen Yukin bukankah akan menjadi calon istri orang terkaya? Suamiku, bukankah kita sudah mengutus orang untuk mencari informasi? Seharusnya sebentar lagi dia kembali. Benar atau tidaknya, kita akan segera tahu kan? Benar juga, istriku. Ucapanmu benar? Pak Kepala Desa, orang terkayanya sudah sampai. Apa? Mungkinkah dia benar-benar orang terkaya itu? Dia benar-benar orang terkaya itu? Bukan. Kepala Desa, mobil orang terkaya baru sampai di kaki gunung. Sekarang masih beristirahat di sana. Sepertinya sebentar lagi akan masuk ke desa. Kalau begitu kamu pergi sambut dia dulu. Baik. Baiklah. Hampir saja aku tertipu oleh kalian. Chen Yuchin, lihatlah dirimu. Pria macam apa yang kamu bawa? Beraninya menyamar jadi orang terkaya? Sepertinya kalian ingin cari masalah. Cheng Yan melakukan ini hanya untuk membantuku. Dia tidak sengaja ingin membohongi kalian. Siapa yang percaya omonganmu? Suamiku, bagaimana kalau kita tangkap penipu yang mengaku orang terkaya ini? Lalu menyerahkannya kepada orang terkaya nanti? Dengan begitu keluarga kita pasti bisa langsung jadi orang terhormat, kan? Berarti nanti kita, keluarga Tian, bisa menghasilkan banyak uang ya? Benar sekali, sayang. Masih berani tertawa? Kamu benar-benar tidak akan menyerah sampai kena batunya? Jika sekarang kamu berlutut kepadaku, mungkin aku masih bisa mengampunimu. Berani menyuruh Presiden Shen berlutut? Sepertinya kamu sedang cari masalah. Sudah ketagihan jadi orang terkaya, ya? Berani bersikap lancang padaku? Tidak mau berlutut? Hah? Tunggu sebentar lagi. Mari kita lihat apa kalian masih berani sombong. Tangkap mereka semua sekarang. Baik. Jalan. Lepaskan aku. Coba lihat, apakah itu manajer Lin dan yang lainnya datang? Kalian lihat sendiri kan? Manajer Lin dan timnya sudah tiba. Kepala Desa Tian. Sekretaris Wang, kenapa Anda datang ke sini? Di mana manajer Lin? Manajer Lin akan segera sampai. Presiden Shen sudah tiba di desa Shanshui untuk menyambut istri CEO. Saya harus bergegas ke sana. Anda segera beritahu kepala desa Shanshui. Bantu dia untuk melakukan persiapan penyambutan Presiden Shen. Tidak boleh ada masalah sedikit pun. Baik, saya akan segera pergi. Manajer Lin mengutus saya untuk memberitahu Anda bahwa Presiden Shen akan segera sampai di desa Shanshui. Bagaimana persiapannya? Semuanya sudah siap. Hanya saja ada beberapa penipu yang membuat keributan di sini. Apa Anda mengenal orang ini? Tidak kenal, ada apa? Baru saja dia menunjukkan sebuah kartu nama dan mengaku sebagai orang terkaya. Gayanya itu benar-benar sangat meyakinkan. Dia, Manajer Lin sedang mendampingi Presiden Shen untuk menyambut istri CEO. Jika dia memang orang terkaya, sudah pasti Manajer Lin akan mendampinginya. Dia hanya memberdaya kalian, dasar penipu. Entah dari mana dia mendapatkan kabar bahwa Presiden Shen akan datang ke desa Shanshui hari ini. Hal seperti ini saja bisa membodohi kalian. Sekretaris Wang, orang terkaya itu akan segera tiba. Kejadian seperti ini memberikan kesan yang buruk. Segera tangani ini. Coba lihat bagaimana sebaiknya menghukum mereka. Menurut pendapat saya, tangkap mereka semua dan serahkan kepada polisi. Jangan. Sekretaris Wang, aku memohon padamu. Jika ingin menangkap orang, tangkap saja aku. Tangkap aku sendiri. Hal ini tidak ada hubungannya dengan dia. Dari mana asal pengemis ini? Kamu. Jangan gunakan tangan kotormu untuk menyentuh jas mewahku. Hari ini, aku harus menyambut Presiden Shen. Jika kamu menghambat urusan pentingku, aku akan membuatmu menerima balasannya. Cepat pergi. Serahkan semuanya padaku. Tidak, Cheng Yan. Hal ini sama sekali tidak ada hubungannya denganmu. Jika kalian ingin menangkap seseorang, tangkap aku saja sendiri. Ini tidak ada hubungannya dengan Cheng Yan. Menurut pendapatku, kalian semua itu satu komplotan. Hari ini, tangkap mereka semua, berikan pertanggungjawaban kepada orang terkaya itu. Jangan. Satu komplotan? Boleh juga, kalau begitu mereka semua adalah keluarga dari besarnya Yukin. Apakah mereka juga harus ditangkap bersama? Jangan. Saya ini kepala desa. Mana mungkin saya berkerabat dengan wanita rendah ini? Benar, keluarga Tian kami tidak memiliki hubungan spesial pun dengan wanita sampah ini. Ya, kami tidak ada hubungan apapun. Sama sekali tidak ada. Hu Bowen, jika kamu masih ingin selamat, segera putuskan hubungan dengan wanita ini. Bu Bowen, apa yang kamu ragukan? Apa kamu ingin mengorbankan masa depan seluruh keluarga kita?
Aku hitung sampai 3. Jika kamu tidak putus hubungan dengan wanita gila ini, aku akan menceraikanmu. 3. 2. Bowen. Aku ini ibu kandungmu. Kamu tidak boleh melakukan hal seperti ini. 1. Cukup. Chen Yukin, mulai hari ini, aku bukan lagi putramu. Dan kamu bukan lagi ibuku. Sejak saat aku menikah ke keluarga-keluarga Tian, aku sudah menjadi bagian dari keluarga Tian. Mulai hari ini, namaku berubah menjadi Tian Bowen. Mulai sekarang, entah kamu Chen Yukin masih ada atau tiada, itu sama sekali tidak ada hubungannya denganku. Yuchin, kamu tidak apa-apa? Kamu. Apa yang kamu katakan? Aku ini ibu kandungmu. Bagaimana bisa kamu berbuat begini? Itu karena kebodohanmu sendiri. Demi pria asing ini, kamu bahkan tidak peduli lagi dengan keselamatanmu. Jangan libatkan aku, dasar bajingan. Hu Bowen, biar aku beritahu. Dasar kamu orang tak tahu balas budi. Kamu bahkan tidak mau mengakui ibu kandungmu. Kamu benar-benar lebih rendah dari binatang. Dengarkan aku. Seharusnya kamu bisa memanfaatkan ibumu untuk mencapai kesuksesan, tapi sekarang kesempatanmu sudah musnah. Memangnya kamu siapa berani bicara begitu? Hubunganku dan ibuku menjadi hancur seperti ini. Semua itu salahmu. Orang yang seharusnya tiada itu adalah kamu. Benar, kalian berdua memang sepasang pebinor dan pelakor yang tak tahu malu. Aku berkorban demi keadilan. Presiden Shen dan istri CEO pasti akan memberikan penghargaan kepadaku. Sejak saat aku mengganti margaku menjadi Tian, kehidupan baikku sudah dimulai. Bowen, kenapa kamu bicara seperti itu? Selama bertahun-tahun, aku membesarkanmu seorang diri. Seberapapun miskinnya keluarga kita, aku selalu mencari cara agar kamu tetap bisa sekolah. Bahkan saat tidak ada makanan, aku tidak pernah membiarkan kamu kelaparan. Demi kamu, aku bekerja siang dan malam. Aku merendahkan diri, memohon pinjaman uang dari orang lain, hanya untuk membelikanmu barang-barang yang kamu inginkan. Aku tidak pernah membiarkanmu merasakan sedikit pun penderitaan. Tapi hari ini kamu bicara begitu. Apa kamu masih punya hati nurani? Cukup. Kapan aku pernah memintamu melahirkanku? Jika kamu memang ingin yang terbaik untukku, maka sekarang kamu sebaiknya tiada saja. Kamu. Chen Yukin, kamu dengar itu tidak? Putramu sendiri sudah membuangmu. Apa gunanya melahirkan anak laki-laki? Sekarang dia justru melayaniku. Lihatlah penampilan gembelmu itu, pantas saja putramu tidak mengakuimu. Benar-benar rasakan itu. Memang tidak ada gunanya punya putra seperti itu. Benar-benar wanita rendahan. Memang pantas menerimanya. Bagaimana bisa ada orang sepertimu di desa ini? Yuchin, kamu tidak apa-apa? Yuchin, bagaimana ini? Ayo pergi. Tahan mereka. Siap. Berani sekali kalian kabur. Jika hari ini sampai membiarkan para penipu ini melarikan diri, bagaimana aku mempertanggungjawabkannya pada orang terkaya itu? Jika Yukin dan anak dalam kandungannya sampai kenapa-kenapa, aku akan buat seluruh desa ini membayarnya. Asisten Wang, cepat panggil dokter. Siapapun yang berani menghalangi, balas mereka 10 kali lipat. Baik, bos. Beritahu manajer Lin, suruh dia segera kemari dalam 5 menit. Sudah sampai di titik ini, masih juga mau berakting. Kurasa, mereka sudah ketagihan, bermain peran. Manajer Lin akan segera mendampingi Presiden Shen dan Nyonya Presiden Direktur tiba. Habislah riwayat kalian. Tangkap mereka. Baik. Ayo jalan. Berhenti semuanya. Manajer Lin, Lihat itu, manajer Lin sudah datang. Tunggulah saat kalian mengaku salah. Manajer Lin, Anda akhirnya datang juga. Ada orang yang berani mengaku sebagai orang terkaya, saya baru saja akan menangkap mereka dan memberi mereka pelajaran yang setimpal. Minggir kamu. Tuan. Presiden Shen. Presiden Shen, Shen, Manajer Lin, apa maksudmu dia adalah Presiden Shen? Manajer Lin, Anda tidak salah mengenali orang kan? Orang ini hanyalah penipu yang berpura-pura menjadi orang terkaya. benar-benar, Ya benar, benar sekali. dia itu simpanannya Chen Yukin. Dia hanya seorang penipu. Kurang ajar. Buka mata kalian lebar-lebar dan perhatikan baik-baik. Beliau adalah orang terkaya di Jiangcheng, presiden dari Shen Group. Presiden Shen, maafkan atas pengaturan saya yang kurang baik. Mohon ampuni saya. Manajer Lin, bawahanmu benar-benar luar biasa. Mohon maaf, Presiden Shen. Ini semua salah saya. Cheng Yan, kamu orang terkaya. Maafkan aku, Eugene. Aku sebenarnya ingin memberitahumu sedari awal, tapi aku takut kamu tidak ingin bersamaku lagi, jadi aku terus menunggu dan belum sempat mengatakannya. Aku tidak menyangka, kamu akan ditindas oleh sekumpulan orang jahat ini. Mulai sekarang,
Tidak ada lagi yang berani menindasmu. Asisten Wang, segera panggilkan dokter untukku. Siap. Dalam 10 menit, dokter terbaik di Jiangcheng akan segera tiba. Yuchin adalah tunanganku. Jika sampai terjadi sesuatu yang buruk pada anakku dan Yuchin, aku akan membuat kalian semua membayar harga yang sangat mahal. Manajer Lin, Saya di sini. bagaimana cara mereka menindas istriku tadi, buat mereka merasakannya 10 kali lipat. Tunggu apa lagi? Buat mereka berlutut. Baik, Berlutut. Cepat berlutut. Presiden Presiden Shen, Shen, mohon ampuni kami. Presiden Shen, Kami telah berbuat salah. Presiden Shen, saya juga telah ditipu oleh mereka. Presiden Shen, mohon ampuni saya. Dasar wanita tak berguna, ini bodoh apa yang kau sarankan? Gara-gara kamu aku menyinggung orang terkaya. Pergi dari sini. Presiden Shen, kami salah. Maafkanlah kami. Presiden Shen, saya tahu saya salah. Mohon ampuni kami. Kepala. Kepala desa. Wanita tua di depan pintu itu sudah tiada. Ibu. Ibu. Bawa mereka. Dan serahkan ke kantor polisi. Siap. Jalan. Presiden Shen, kami tidak mencelakai wanita tua itu. Dia sudah tiada karena memang sedang sakit. Itu tidak ada hubungannya dengan kami. Bu, tolong bantu aku. Aku ini anak kandungmu sendiri. Ibu tidak boleh mengabaikanku. Ini semua karena istriku yang jahat itu. Dia yang memaksaku melakukan ini. Bu, tolong bantu aku. Besan perempuan? Besan perempuan? Kita ini keluarga besan. Cepat bantu mohon pada orang terkaya itu. Benar, besan perempuan. Sekarang Anda adalah istri orang terkaya. Cepat mohon padanya. Lepaskan kami. Ibu mertua. Bukan. Bu, aku janji tidak akan melakukannya lagi. Tolong ampuni kami. Hu Bowen, kamu bersekongkol dengan orang luar dan menyebabkan nenekmu tiada. Aku tidak akan memaafkan kalian. Sama sekali tidak akan pernah. Seret mereka pergi. Kalian harus bayar 10 kali lipat. Jalan. Tunggu. Tunggu. Bu, ibu jangan setega ini padaku. Hu Bowen, hubungan ibu dan anak di antara kita sudah berakhir. Mulai sekarang, urus saja dirimu sendiri. Bawa mereka pergi. Jalan. Berdiri. Ibu, Yukin, saya akan mengantarmu ke rumah sakit. Kamu sudah sadar. Bagaimana dengan anak kita? Anaknya tidak apa-apa. Jangan khawatir. Ibu mertuaku. Maafkan aku. Aku datang terlambat. Aku sudah memakamkannya di pemakaman dengan lingkungan terbaik di Jiangcheng. Setelah kamu sembuh nanti, aku akan menemanimu berziarah ke makamnya. Terima kasih banyak. Kamu adalah calon istriku. Ini sudah menjadi tanggung jawabku. Saat tubuhmu sudah pulih nanti, aku akan memberimu sebuah pesta pernikahan yang mewah. Aku hanya seorang wanita desa yang datang dari kampung. Bagaimana mungkin aku pantas menjadi istri seorang CEO? Jangan meremehkan dirimu sendiri. Kamu memiliki kepribadian yang tulus. Tentu saja, kamu pantas menjadi istri seorang CEO. Tubuhmu masih dalam masa penyembuhan. Aku tidak ingin membuatmu terlalu lelah. Urusan pernikahan ini, kita tunda sedikit ya. Seseorang, kemari. Cheng Gian. Ini apa? Kamu sudah banyak berkorban dan merasa tertekan demi aku. Semua ini kuberikan untukmu. Lihatlah, apakah kamu menyukainya? Ini terlalu banyak. Ini terlalu berharga. Kamu adalah istriku. Semua ini bukan apa-apa. Kelak, aku akan memberikan segala yang terbaik untukmu. Ayo, bantu Nyonya CEO berganti pakaian. Baik, Presiden Shen.
Cheng Yan. Yuchin, kamu sungguh cantik. Mulai sekarang, aku tidak akan pernah membiarkan siapapun merundungmu lagi. Aku akan menjadikanmu istri yang paling bahagia di seluruh dunia ini. Nona Wu, Anda sudah kembali. Kakak iparku hari ini kenapa tidak datang ke bandara untuk menjemputku? Apa yang sedang dia sibukkan? Presiden Shen sedang menemani istri CEO. Apa? Kapan kakak iparku menikah lagi? Kenapa aku tidak tahu? Mereka belum mengadakan pesta pernikahan. Presiden Shen beberapa waktu lalu, baru saja dari desa, membawa calon istri CEO kembali ke sini. Dia orang mana? Beraninya dia tinggal di desa. Aku dengar, dia hanya seorang wanita desa. Apa? Wanita desa? Kakak ipar sampai membawa pulang seorang wanita desa? Selama bertahun-tahun ini, orang yang selalu menemani kakak ipar adalah aku. Istri CEO berikutnya. Seharusnya giliran aku. Sekarang, malah didahului oleh seorang wanita desa. Aduh, Nona Wu, aku juga merasa ini tidak adil untukmu. Aku dengar, Presiden Shen sangat memanjakannya. Apa sih kelebihannya? Wanita tak tahu malu? Berani sekali dia merebut Cheng Yan dariku. Aku pasti akan memberinya pelajaran. Tapi, jika Anda sekarang bertindak gegabah, takutnya akan memancing kemarahan Presiden Shen. Kalau begitu, kita gunakan saja cara menyingkirkannya melalui tangan orang lain. Ayo pergi. Temui keponakanku yang tersayang itu, Shen Xiu. Ibu, Bowen adalah anak yang aku besarkan sendiri, tapi aku tidak menyangka dia akan memperlakukan kita seperti ini. Seumur hidup ini, aku tidak akan pernah bisa memaafkannya. Yukin, Ibu, Yukin, jangan dipikirkan lagi sosok yang tak tahu diuntung seperti itu. Kamu sekarang berbadan dua. Menjaga dirimu baik-baik adalah hal yang paling penting. aku tahu itu. Hanya saja, aku hanya punya satu orang putra. Seandainya dulu, aku tidak menghilangkan putriku, aku rasa hidupku tidak akan semenyedihkan ini sekarang. Berhenti. Berhenti. Putriku sayang, kamu tunggu di sini sampai ibu kembali, jangan bersuara sedikit pun. Anak baik, kamu harus tunggu sampai ibu kembali. Berhenti di situ. Dulu, demi menghindari mereka yang mengejarku, aku tidak sengaja terjatuh ke dalam jurang. Saat aku kembali untuk mencari putriku lagi, aku sudah tidak bisa menemukannya. Dia telah menghilang tanpa jejak. Sudahlah, jangan terus menyalahkan dirimu. Siapa tahu suatu saat nanti, kamu bisa menemukannya lagi. Aku ingat dengan jelas. Di bahu kirinya ada tanda lahir berbentuk kupu-kupu. Dulu, aku memang tidak berguna. Mungkin saja, sekarang aku benar-benar punya harapan untuk bisa menemukannya. Melihatmu baik-baik saja, aku merasa tenang. Ibu, jangan khawatir. Aku pasti akan terus bertahan hidup dengan baik. Xiao Xiong, aku tidak akan bicara denganmu dulu. Bibi? Bibi, kenapa kamu kemari? Xiu, cepat ikut aku pulang. Ayahmu akan menikahi seorang wanita desa. Apa? Nona, ada yang belum Anda ketahui. Presiden Shen ini, entah dari mana menemukan seorang wanita kampung, katanya, ingin menikahinya dan menjadikannya nyonya CEO. Bahkan, membiarkannya menindas bibi Anda. Diam, siapa bilang dia menindasku? Bibi, kamu tidak perlu takut. Di dalam hatiku, hanya kamulah keluargaku. Dia hanya orang asing yang berasal dari kampung, beraninya bermimpi untuk menggantikan posisi ibuku. Bahkan jika ayah ingin menikah lagi, dia seharusnya menikahimu. Xiu, bukan itu maksudku. Aku hanya takut kakak ipar akan menikahi wanita kampung itu, lalu membuat keluarga-keluarga Shen sebagai orang terkaya, hei mabedis tada-tada-bian MBN. Menjadi bahan tertawaan orang. Bibi, kamu ini terlalu baik. Selalu hanya memikirkan kepentingan keluarga-keluarga Shen saja. Tenang saja. Aku
Aku tidak akan membiarkan keinginan wanita desa itu terwujud. Wanita tidak tahu malu, keluar kamu untuk menghadapi nona muda. Ada apa? Apa yang sedang kamu lakukan? Kenapa dia denganku saat masih muda terlihat begitu mirip? Mungkinkah dia adalah putriku yang hilang? Nanian, apakah itu kamu? Menyingkir. Jangan pikir karena ayahku bersikap baik sedikit padamu, kamu bisa menjadi ibu tiriku. Aku beritahu kamu, di dalam hati ayahku, tidak ada yang bisa menggantikan posisi ibuku. Ternyata dia adalah putrinya Cheng Yan. Aku tidak pernah berniat menggantikan siapapun. Baguslah kalau kamu sadar. Ayahku sangat mencintai ibuku. Ibuku sudah tiada selama bertahun-tahun, tapi kamarnya tidak diizinkan ayah untuk dimasuki oleh siapapun. Atas dasar apa kamu pikir, seorang wanita desa sepertimu bisa menguasai rumah ini sebagai nyonya rumah? Jika kamu masih punya rasa malu, segera bereskan barang-barangmu dan pergi. Jangan paksa aku untuk bertindak kasar. Apa yang kamu lihat? Cepat pergi dari sini. Sebelum Cheng Yan kembali, aku tidak akan pergi kemanapun. Kamu berani menekanku menggunakan nama ayahku? Biar aku beritahu ya. Ayahku hanya memiliki satu anak perempuan, yaitu aku. Dia selalu sangat menyayangiku. Jika aku tidak setuju dia menikahimu, jangan harap kamu bisa masuk ke dalam keluarga Shen. Cepat keluar dari sini. Aku hanya akan mendengarkan Cheng Yan. Jika dia menyuruhku pergi, aku akan langsung pergi. Siu, lihat ini. Inilah gambaran wanita desa yang tidak berpendidikan. Dia bahkan tidak tahu apa itu rasa malu. Demi uang dan kekuasaan keluarga-keluarga Shen, dia terus menempel seperti benalu. Dan sangat sulit untuk diusir. Apakah kamu tidak tahu bahwa kamu saat ini terlihat sangat menjijikkan? Sadar dirilah. Tempat ini adalah kediaman orang terkaya di kota Jiang, yaitu keluarga Shen. Ini bukan tempat yang bisa ditinggali oleh sembarang orang. Membiarkanmu menjadi nyonya besar di sini? Keluarga Shen, kami tidak ingin menanggung malu karena hal itu. Benar sekali, cepatlah pergi. Dia sudah seperti hewan yang memohon saja. Kalian tidak memiliki hak untuk menghina orang seperti ini. Kamu pikir ini sudah termasuk penghinaan? Akan kuperlihatkan padamu apa yang dimaksud dengan penghinaan yang sebenarnya. Siapapun di sana kemari. Cepat tahan dia. Baik, nona muda. Apa yang kalian lakukan? Lepaskan aku. Apa yang kalian lakukan? Lepaskan aku. Kalung yang begitu cantik, ayahku yang membelikannya untukmu, kan? Seandainya tadi kamu tahu diri dan bersedia pergi begitu saja, aku bisa saja berpura-pura tidak tahu dan membiarkanmu membawanya pergi. Tapi sekarang, barang apapun milik keluarga Shen, tidak akan ada satupun yang bisa kamu bawa. Beraninya kamu menindas Siu? Dan beraninya kamu merayu Cheng Yan? Pakaian ini juga dibeli menggunakan uang keluarga Shen, kan? Lepaskan pakaianmu sekarang. Kamu berani mendorongku? Kurang ajar. Jangan. Ibu. Selama hidup, aku tidak bisa membuatmu hidup berkecukupan. Saat kau sudah tiada, bahkan fotomu pun tidak bisa kujaga dengan baik. Maafkan aku, Ibu. Maafkan aku. Kenapa kamu berlagak malang begitu? Ayahku juga sedang tidak ada. Beraksi memelas begini mau cari perhatian siapa? Benar sekali, Siu. Wanita macam dia ini memang sangat licik. Bahkan berani membawa-bawa wanita tua yang sudah tiada untuk dijadikan alasan. Jangan sampai kamu berhati lembut padanya. Orang miskin seperti kalian ini, nyawanya tidak berharga sama sekali. Memangnya kalau tiada kenapa? Apa hubungannya denganku? Masih berani menggunakan selembar foto orang mati untuk mengancamku? Masih semudah ini. Tapi bicara kalian begitu jahat. Bahkan rasa hormat paling dasar terhadap mendiang pun tidak punya. Apa begini cara ayahmu mendidikmu? Beraninya kamu membawa nama ayahku untuk menekan aku? Pengawal,
robek pakaiannya. Mari kita lihat apakah dia masih bisa sombong. Jangan. Berhenti. Hentikan. Papa, akhirnya Papa datang juga. Apa Papa tahu siapa dia? Siapa yang melakukan ini? Pengawal. Seret mereka semua keluar dari sini. Pecat semuanya. Mereka dilarang menginjakan kaki di keluarga Shen selamanya. Presiden Shen, kami tidak sengaja. Mohon ampuni kami tidak bisa pergi dari keluarga Shen. Presiden Shen, mohon belas kasihan Anda. Pa, kenapa Papa menghukum mereka? Wanita hina ini penyebabnya. Ini semua salah dia. Beraninya kamu bicara begitu? Tanpa perintah darimu, mana mungkin mereka berani melakukannya? Kamu terus-menerus memaki dia wanita hina. Padahal dia akan segera menjadi ibumu. Begitukah cara kamu memperlakukan orang yang lebih tua? Segera minta maaf padanya. Papa sungguh tega memukulku hanya demi wanita tua ini? Dan Papa malah menyuruhku minta maaf padanya. Kakak ipar, menurutku sudahlah, biarkan saja. Wajar saja jika ada orang asing yang tiba-tiba datang ke rumah. Siu belum bisa menerimanya dalam waktu singkat. Lagi pula, sejak dia kecil, Anda tidak pernah sampai hati memukulnya. Ini adalah yang pertama kalinya. Aku dulu memang terlalu memanjakannya, sampai sekarang dia bertindak semena-mena di hadapan orang yang lebih tua. Shen Xiu, segera minta maaf padanya. Jika tidak, mulai sekarang kamu jangan panggil aku papa lagi. Maafkan aku. Apa kamu sekarang sudah puas? Bagaimana sikapmu itu? Cheng Yan. Sudahlah. Dia masih kecil. Ajari saja pelan-pelan nanti. Mulai sekarang, kamu dihukum tidak boleh keluar rumah selama 3 hari. Renungkan kesalahanmu baik-baik. Pergi, sana. Aku tidak apa-apa. Ayo, duduklah di sebelah sana. Yuchin, Ibu Siu pergi lebih awal. Dia sudah aku manjakan sejak kecil, maaf, sudah membuatmu merasa tertekan. Tidak apa-apa, Cheng Yan. Aku tidak menyalahkannya. Dia kan masih kecil. Mulai sekarang kamu adalah ibunya Siu. Nantinya, bantu aku mendidiknya lebih baik lagi. 20 tahun yang lalu, ibu kandung Siu pernah menyelamatkanku. Sayangnya, selama bertahun-tahun ini, dia tidak pernah ditemukan, bahkan satu-satunya saksi yang pernah bertemu dengannya mengalami amnesia karena kecelakaan. Aku berharap dengan adanya Yukin di sini, kamu bisa membantuku menjaga Siu dengan baik. Baiklah, aku akan mengikuti keinginanmu. Aku merasa kalau Siu masih salah paham padaku. Nanti aku akan cari waktu untuk meluruskan semua kesalahpahaman ini. Bahkan para pelayan di rumah ini berani meremehkannya, aku harus memikirkan sebuah cara. Yuchin, Festival Pehchun akan segera tiba. Aku telah menyiapkan sebuah pesta untukmu, biar semua orang tahu kalau kamu adalah calon istri direktur, sekaligus untuk mengumumkan tentang kehamilanmu. Kelak, aku tidak akan pernah membiarkan orang lain meremehkanmu lagi. Aduh, siapa sih yang berani merundung Siu kita? Sampai marah-marah seperti ini. Ini semua karena wanita kampung rendahan itu. Entah sudah berapa banyak fitnah yang dia katakan tentangku. Ayahku sampai sekarang masih tidak mau memedulikanku. Siu, seumur hidupmu, kapan kamu pernah diperlakukan tidak adil seperti ini? Bibi, cepat pikirkan cara. Apa aku harus membiarkannya seumur hidup menindasku begitu saja? Kamu tenang saja, Siu. Kudengar beberapa hari lagi, kakak ipar akan mengadakan sebuah pesta untuknya. Saat itu tiba, aku pasti akan membalas perbuatannya demi kamu. Pokoknya beri dia sedikit pelajaran yang setimpal.
Cheng Yan. Yu Qin, kamu cantik sekali hari ini. Hari ini aku akan menemanimu ke pesta, biar semua orang tahu siapa identitasmu yang sebenarnya. Presiden Shen, ada suatu hal yang sangat mendesak yang ingin saya laporkan kepada Anda. Presiden Shen, pengawal yang pernah bertemu dengan ibu kandung Nona Siyu waktu itu, ingatannya kini sudah pulih dan sedang menunggu Anda di ruang kerja. Bukankah itu berarti kita akan segera tahu siapa sebenarnya ibu kandung dari Siyu? Yu Qin, ada sesuatu hal yang harus segera aku urus. Kamu pergilah ke ruang pesta duluan, nanti aku akan segera menyusul. Baiklah. Cheng Ze, kakak tertuamu sungguh menarik. Diam-diam, dia membawa seorang tunangan, dan ternyata hanya orang desa yang tidak berkelas. Apa? Orang desa? Keluarga Shen kita ini adalah keluarga terpandang nomor 1 di Jiangcheng. Bagaimana mungkin Cheng Yan membawa pulang seorang wanita desa yang buta huruf? Hari ini juga banyak datang tokoh-tokoh masyarakat. Saat mereka melihat wanita kampungan seperti itu, wajah keluarga Shen kita pasti akan benar-benar tercoreng hari ini. Aku sungguh tidak mengerti apa yang dipikirkan kakak tertuaku. Jika ingin mempermalukan diri sendiri, bukankah lebih baik dilakukan secara tertutup? Malah mengadakannya secara besar-besaran begini? Berita utama besok pagi mungkin akan memberitakan tentang seorang istri orang terkaya yang berasal dari desa. Dengan semua kekacauan ini, saham grup Shen pasti akan anjlok parah. Bukankah itu berarti kita semua juga akan ikut terseret? Ku dengar, parasnya sudah tua dan juga buruk rupa. Entah cara murahan macam apa yang dia gunakan, hingga bisa menggoda Cheng Yan. Cih, aku hari ini hanya akan menunggu untuk melihat dia jadi bahan lelucon. Ingin lihat apakah dia masih punya muka untuk berdiri di tempat ini. Siapa wanita ini? Ternyata cantik sekali. Mengapa aku merasa Nona Siyu tampak sedikit mirip dengannya? Diam! Memangnya dia pantas dibandingkan denganku? Aku rasa dia itu hanyalah rakyat jelata yang mencoba berpura-pura menjadi bangsawan. Berpakaian sekeren dan secantik apapun dia, tetap saja tidak bisa menutupi kehinaan yang ada di dalam tulang-tulangnya. Ayam hutan tetaplah ayam hutan. Tidak akan pernah bisa berubah menjadi burung Phoenix. Jadi ini toh wanita desa itu? Bau apa ini? Begitu dia masuk, langsung bau menyengat. Bau kandang babi di tubuhnya saja bahkan belum dicuci bersih, sudah berani datang menghadiri perjamuan kelas atas keluarga Shen kami? Benar-benar sangat bau. Tidak mungkin. Tadi aku sudah mandi memakai sabun kok. Hahaha, memakai sabun? Ada beberapa orang ya, sejak lahir memang sudah ditakdirkan untuk diinjak-injak di lumpur yang kotor, tapi masih saja ingin mencoba naik ke atas. Ya lamuju, salamuju, sebaiknya berkaca dulu, lihat kelakuan sendiri, sebenarnya pantas atau tidak. Mana kakak iparku? Bukannya dia bilang akan datang menemanimu? Dia tiba-tiba ada sedikit urusan. Apakah dia tiba-tiba ada urusan? Atau dia takut merasa malu jika berdiri bersamamu, sehingga tidak mau datang ke sini? Dia benar-benar sedang sibuk. Tapi aku dengar, alasan Presiden Shen mau menikahimu adalah karena kamu memanfaatkan situasi dan sengaja tidur dengannya, sehingga dia terpaksa harus menikahimu. Wah, jadi ternyata dia menggunakan cara rendahan seperti itu untuk naik tahta? Sungguh tak tahu malu. Wanita sampah seperti dia memang tidak punya harga diri. Aku juga dengar bahwa sebelumnya dia sudah menjanda selama 20 tahun lebih. Pantas saja dia sangat kesepian. Karena kehadiranku tidak diinginkan di sini, maka aku akan pergi saja. Kenapa terburu-buru pergi? Sebentar lagi kakak ipar akan datang. Jika dia melihatmu tidak ada, bagaimana kalau dia menyalahkan kami karena tidak menyambutmu dengan baik? Memangnya apa yang akan kamu lakukan? Benar, hanya karena bercanda saja sudah marah? Sungguh tidak seru. Makanya sudah kukatakan, orang yang tidak berpendidikan itu sama sekali tidak mengerti sopan santun. Kami mengadakan acara penyambutan untuknya, tapi dia malah mau pergi begitu saja. Apa dia ingin membuat Cheng Yan merasa dipermalukan? Sepertinya, dia itu hanya lulusan SD. Memangnya kamu berharap dia bisa mengerti tata krama? Kasihan sekali Cheng Yan kita. Dia itu kan di Jiangcheng adalah idola bagi banyak putri keluarga kaya. Posisinya sangat terhormat dan sulit digapai. Tak disangka, dia malah berakhir dengan wanita kampungan ini. Ini salah Cheng Yan kita sendiri. Dia adalah pria yang terlalu bertanggung jawab. Jika tidak, mana mungkin dia menjadikannya sebagai istri direktur. Lihat saja penampilannya yang sangat kampungan itu. Terlihat jelas dia tidak berpendidikan dan tidak punya sopan santun. Biarpun dia berpakaian sangat mewah, semua itu tidak bisa disembunyikan. Aku memang tidak punya gelar akademik, tapi aku pernah belajar. Setidaknya aku mengerti untuk tidak menyakiti orang dengan kata-kata kasar. Kita baru pertama kali bertemu. Kalian bahkan sama sekali tidak mengenalku, tapi kenapa kalian malah mengejek dan mendesakku seperti ini? Dengar itu, dia sedang menyindir bahwa kalian lebih buruk daripadanya. Tuan Presiden Shen, foto ibu kandung Nona Siyu sudah saya temukan.
Ini adalah Siu. Tidak disangka, Siu dengan ibunya ternyata terlihat sangat mirip. Presiden Shen, ini adalah Nona Siu ibu kandung gambaran wajahnya 20 tahun yang lalu. Sedangkan wajahnya yang sekarang, aku juga tidak begitu tahu. Kirimkan ini ke laboratorium Universitas Jiangcheng. Biarkan mereka memprediksi penampilannya setelah 20 tahun. Cepat. Baik. Yuchin masih menungguku. Aku akan menunggunya di aula perjamuan. Dasar kau wanita tua kampungan, siapa yang sedang kau sindir? Sungguh lucu. Kau hanya orang dari desa. Bahkan saat kau berdiri di sini pun, kami merasa kau itu kotor. Apa hakmu mengurusi kami? Lihatlah dulu dirimu, sadarlah siapa dirimu, apa kau pantas menjadi istri CEO ini? Kalau aku jadi dirimu, aku pasti sudah lama pergi kembali ke desa, daripada membuat orang lain muak di sini. Kalian sebaiknya berhenti bicara. Bagaimanapun juga, dia adalah penyelamat kakakku. Jangan sampai saat kakakku kembali, dia malah mengadu padanya. Memangnya kenapa kalau penyelamat? Dia itu cuma beruntung saja. Secara kebetulan bertemu Cheng Yan, dia tidak bisa menggunakan itu untuk memaksa Cheng Yan menikahinya, kan? Apa yang kau katakan itu benar. Dia itu mungkin ingin mengincar uang grup Shen dan memilikinya sendiri. Siu, kau jangan sampai bodoh ya. Jika dia benar-benar menikah dengan ayahmu, maka harta grup Shen harus dibagi setengah dengannya. Kau tidak boleh membiarkan keinginannya tercapai. Apa kau naksir uang ayahku sampai kau terus bertahan di sini? Jika kau menginginkan uang, aku juga bisa memberikannya padamu. $500.000 cukup tidak? Jika kurang, $1 juta, $5 juta. Selama kau setuju untuk meninggalkan ayahku, aku akan memberimu uang ini cukup untuk membuatmu hidup senang di desa. Aku bersama ayahmu, bukan karena uangnya. Aduh, bukan karena uang? Lalu karena apa? Jangan bilang, karena cinta? Hahaha. Jika ayahku benar-benar mencintaimu, bagaimana mungkin dia meninggalkanmu sendirian dan membiarkanmu di sini menjadi bahan tertawaan kami? Sebaiknya kau segera menyadari kenyataannya. Aku rasa kau hanya merasa $5 juta itu kurang, dan kau ingin memeras lebih banyak lagi dari kakak iparku, makanya kau tidak mau pergi. Aku sarankan kau jangan terlalu serakah. Sudah ada $5 juta di depan matamu. Uang ini bahkan tidak akan sanggup kau cari. Walaupun kau bekerja selama 10 kehidupan. Ambillah uang ini, dan cepat pergi sana. Chen Yuqin, kau sudah dihina sampai ke titik seperti ini? Aku tidak percaya, kau masih punya muka untuk tinggal di sini. Hidup itu dijalani untuk diri sendiri, baik atau tidaknya. Hanya diri sendiri yang tahu. Aku tidak peduli apapun kata orang, tapi aku tahu Cheng Yan sangat mencintaiku. Wanita keras kepala, ternyata cukup tahan banting juga. Hei, jangan bersikap tak tahu malu. Ayolah, Siu. Bagaimana bisa kamu bicara seperti itu padanya? Dia kan hampir menjadi ibumu. Siapa juga yang mau wanita tua kampungan dan miskin ini jadi ibuku? Mana mungkin dia pantas? Tuan Muda Shen, 3 pemegang saham utama perusahaan kita akan segera tiba. Aku bisa mengabaikan yang lain, tapi 3 pemegang saham ini sangat penting bagi grup Shen. Masih layak untuk pergi ke sana dan minum bersama mereka. Berhubung kakak sulungku tidak ada, maka kamu wakili dia untuk bersulang. Tapi saya tidak bisa minum alkohol. Kemari, mari aku perkenalkan. Wanita ini adalah calon kakak iparku, tunangan Tuan Shen, Chen Yuin. Tunangan Tuan Shen, pastilah dia seorang putri dari keluarga bangsawan. Saya berasal dari desa. Kalau begitu Nona Chen pasti memiliki kemampuan yang luar biasa. Tentu saja, calon kakak iparku ini bisa memelihara ayam, memelihara bebek, memelihara angsa. Oh iya, hampir lupa. Bahkan bisa memelihara babi juga loh. Cara kerja Presiden Shen tidak terikat aturan duniawi, bukanlah orang biasa yang bisa ditiru sembarang orang. Mari, ayo kita semua bersulang untuk ketiga pemegang saham besar kita. Maafkan saya. Mohon maaf. Tidak perlu. Maafkan saya. Maaf ya. Kakak iparku ini orangnya kuper, sepertinya dia bahkan jarang meminum alkohol, sampai tersedak begini, dan menyemburkan minumannya ke pakaian kalian semua. Dasar orang kampung yang tak pernah melihat dunia luar, sebaiknya jangan keluar rumah, ini kan hanya jadi bahan tertawaan. Memiliki istri presiden direktur seperti ini, kelak bagaimana grup Shen di Jiangcheng masih punya harga diri? Shen Chengyan, Shen Chengyan, tanpa dukungan ketiga pemegang saham besar, aku ingin tahu bagaimana nantinya kamu mempertahankan posisimu di grup Shen. Wanita kasar seperti dia ini, apa haknya menjadi istri presiden direktur? Suruh dia pergi dari keluarga Shen. Enyahlah dari keluarga Shen. Pergi dari keluarga Shen. Cepat pergi dari keluarga Shen. Enyah kau dari keluarga Shen. Keluar dari keluarga Shen. Segera angkat kaki dari keluarga Shen. Enyahlah dari keluarga Shen. Enyah kau dari keluarga Shen. Cepat keluar dari keluarga Shen. Pergilah dari keluarga Shen. Enyah sekarang juga dari keluarga Shen. Cepatlah angkat kaki dari keluarga Shen. Keluar sejak kau dari keluarga Shen. Aku ingin tahu siapa yang berani mengusirnya.
Maafkan aku datang terlambat. Cheng Yan, aku bertanya padamu, apakah kamu benar-benar akan menikahi wanita desa ini? Benar, aku sudah memutuskannya. Saran saya, sebaiknya kamu pikirkan baik-baik. Apa yang belum aku putuskan, tidak akan pernah aku lakukan. Cheng Yan, kami melihatmu tumbuh besar. Kamu luar biasa sejak kecil, memiliki kemampuan hebat, di usia yang sangat muda, sudah membangun karier yang sukses. Ayahmu sangat menghargaimu, itulah sebabnya sebelum beliau tiada, beliau mempercayakan Shen Group kepadamu. Kamu selalu bertindak dewasa, tidak pernah mengecewakan kami, tapi apa yang kamu lakukan hari ini? Seorang wanita desa, bisa membuatmu terobsesi seperti ini? Benar, Cheng Yan, pernikahan keluarga terpandang tidak pernah menjadi urusan pribadimu saja. Setelah mantan istrimu tiada, kamu tidak ingin dijodohkan dengan keluarga kaya lainnya, kami maklumi. Sudahlah, apa kamu benar-benar ingin menikahi seorang wanita desa? Kamu adalah presiden grup Shen dan juga orang terkaya di Jiangcheng. Istri dari seorang presiden direktur, itu adalah harga diri grup Shen, bahkan kehormatan Jiangcheng. Hubungan kalian berdua, kami tidak setuju. Paman bertiga, aku tahu kalian demi kebaikanku, tetapi Chen Yuqin akan tetap kunikahi. Jika kamu menikahinya, berarti kamu melawan kami. Hari ini, tidak ada yang bisa menghalangiku. Semuanya, izinkan saya memperkenalkan secara resmi, tunangan saya, Nona Chen Yuqin. Dia sangat lembut, baik hati, dan tulus. Semua kelebihan yang dia miliki adalah hal yang sangat saya hargai. Yang terpenting, dimanapun dan kapanpun, dia selalu memprioritaskanku. Baik kaya maupun miskin, saat sakit pun, dia akan selalu tetap bersamaku. Orang seperti inilah yang saya inginkan untuk mendampingi saya sepanjang hidup saya. Shen Cheng Yan, kamu ini bodoh sekali. Dengan statusmu saat ini, apakah kamu rasa hal-hal tidak berguna seperti itu bisa membantumu dalam berbisnis? Apakah kamu tidak merasa bersalah terhadap grup yang kamu pimpin, Shen Group? Tentu saja saya akan mengembangkan Shen Group dengan baik. Saya juga punya satu berita bahagia untuk diumumkan. Shen Group kami akan segera menyambut pewaris baru. Grup Shen punya pewaris baru? Kapan hal itu terjadi? Tunangan saya, Nona Chen Yuqin, sudah mengandung, dan anak kami kelak akan menjadi pewaris baru kami. Selamat kepada Presiden Chen. Cheng Yan kali ini benar-benar sudah gila. Sia-sia saja kami mendidiknya selama bertahun-tahun ini. Pernikahan keluarga kaya, mana ada yang namanya cinta sejati? Itu semua hanya saling memanfaatkan saja. Bagaimana dia bisa sebodoh itu? Bagaimana dia tahu kalau anak itu pasti miliknya? Bagaimana jika itu adalah hasil hubungan wanita tak tahu malu itu dengan pria lain? Dia mengumumkan pewaris baru sekarang, apa dia tidak takut nantinya hanya akan mempermalukan dirinya sendiri? 3 paman, situasi kakak sulungku, kalian semua sudah melihatnya sendiri. Dia sama sekali tidak mendengarkan nasihat kalian dan keras kepala pada pendiriannya sendiri. Jika terus begini, Shen Group lambat laun akan hancur. Bagaimana jika kalian mempertimbangkan saran dariku? Lakukan saja sesuai perkataanmu. Tuan Presdir, pihak Universitas Jiangcheng telah mengirim orang untuk menyerahkan foto Ibu Nona Siu. Sekarang mereka ada di depan pintu hotel. Aku keluar sebentar ya. Nanti aku kembali untuk mencarimu, anak pintar. Apa kamu sudah mengaturnya? Nona Wu, apa kamu yakin ingin melakukan ini? Tentu saja. Chen Yuqin, aku ingin lihat kali ini. Bagaimana cara kamu melarikan diri? Kamu tunggu saja di sini. Nanti siapapun yang masuk, kamu langsung saja lakukan apa yang seharusnya kamu lakukan. Lalu bagaimana dengan imbalan yang kita janjikan? Selesaikan dulu urusannya. Kamu pasti akan mendapat bagianmu. Baik, 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 baik. Sudah lama aku tidak minum. Sekalinya minum langsung sebanyak ini, kepalaku pusing sekali. Apa yang kalian lakukan? Tenang saja dan ikutlah kami. Presiden Shen sudah menunggumu. Mereka mau membawanya kemana? Aku harus pergi melihat keseruannya. Kenapa aku dikurung di sini? Buka pintunya. Buka pintunya. Kamu tetaplah di dalam sana dengan patuh. Buka pintunya.
Baru saja, di kamar mana mereka membawa Chen Yukin pergi? Apa yang mau kamu lakukan? Mau melakukan apa? Tentu saja, untuk memberimu pelajaran. Hahaha. Lepaskan aku. Gadis cantik, diamlah. Mari kita bersenang-senang. Hahaha. Lepaskan aku. See you. Tolong. Gawat. Selamatkan aku. See you. Tolong, selamatkan aku. Gadis cantik, berteriak sekeras apapun. Tidak akan ada orang yang akan datang menolong. Buka pintunya. Buka pintunya. Buka pintunya. Sial. Siapa yang berani merusak kesenanganku? Tolong selamatkan aku. Brengsek, lepaskan Siu. Buka pintunya. Siapapun yang datang tidak akan membantu. Aku akan menyelesaikan urusan ini hari ini, lalu mengambil uangnya. Lepaskan aku. Siapa saja. Tolong, cepat tolong seseorang di dalam sini. Chen Yuqin, sedang apa kamu di sini? Lalu siapa orang yang ada di dalam kamar itu? Apa yang sebenarnya terjadi? Mungkin aku salah mengingat nomor kamarnya. Buka pintunya. Cepat buka pintunya. Buka pintunya. Minggir. Ah. Tolong aku. Siu, cepat. Cepat bangun. Tanda lahir berbentuk kupu-kupu. Berhenti. 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 Putriku sayang, kamu tunggu ibu kembali di sini. Jangan bersuara. Anak baik, kamu harus menunggu sampai ibu kembali. Cepat tangkap dia. Jangan biarkan dia lari. Cepat kejar. Mungkinkah Siu benar-benar putriku? Siu, tanda lahir di bahumu. Bisakah aku melihatnya sekali lagi? Kamu pikir kamu siapa? Tubuhku ini, atas dasar apa aku harus memperlihatkannya padamu? Siu, kamu tidak apa-apa? Chen Yuqin, berani sekali kamu. Beraninya kamu mencari orang untuk melecehkan Siu. Bibi, apa yang kamu katakan? Dia yang menjebakku? Dia dan pria tua ini adalah satu komplotan. Benar sekali. Kalau tidak, mana mungkin dia bisa begitu cepat datang untuk menyelamatkanmu? Semua ini hanyalah rencananya. Dia ingin lewat aksi penyelamatan ini untuk menarik simpatimu saja. Tapi aku tadi jelas-jelas melihat dia. Siu, jangan lagi membela dia. Kamu masih kecil dan sama sekali tidak mengerti betapa orang desa seperti dia bisa sangat licik. Wu Yuxin, berhenti memfitnahku. Aku bahkan tidak mengenal pria itu sama sekali. Bagaimana mungkin aku menyuruhnya untuk mengganggu Siu kita? Apa kamu tidak bersalah? Tanya saja langsung padanya agar jelas. Apa yang terjadi? Bicara. Apa kamu mengenalnya? Apakah dia yang menyuruhmu untuk mengganggu Siu? Jika kamu ingin mendapatkan sisa uangnya, berikan performa terbaikmu. Itu dia. Semua ini dilakukan wanita itu yang menyuruhku melakukannya. Padahal aku tadi hampir saja mempercayaimu. Ternyata benar, wanita desa sepertimu memang punya hati yang jahat. Bukan seperti itu. Aku sama sekali tidak mengenalmu. Kenapa kamu memfitnahku? Ini uang yang kamu berikan padaku. Katamu setelah urusannya selesai akan memberiku 10 kali lipat lagi. Aku tidak mau uang ini lagi. Aku hanya minta kalian melepaskanku. Jangan bicara sembarangan. Kapan aku memberimu uang? Baik. Kamu bilang aku yang menyuruhmu. Kalau begitu, katakan pada waktu kapan dan di tempat mana. Jelaskan dengan terang. Aku. Dia adalah tunangan orang terkaya. Tanpa bukti, janganlah memfitnah orang di sini. Aku tidak menuduhnya tanpa dasar. Dia merasa
kamu menghalanginya untuk menikah dengan orang terkaya dan ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk memberimu pelajaran. Brengsek, ternyata kamu memang bersekongkol dengan berandal ini. Di mana orangnya? Kenapa belum datang juga? Tadi manajer Wang sudah pergi mencarinya, sekarang saya akan menelpon untuk menanyakannya. Presiden Chen? Maaf, Presiden Chen, tadi tiba-tiba sakit perut, jadi saya pergi ke toilet sebentar. Yuchin. Bagaimana bisa itu Yuchin? Cepat, ikut aku cari Yukin. Siu, aku tidak bermaksud mencelakaimu. Kamu harus percaya padaku. Jika kamu tidak percaya, kamu bisa menyelidikinya. Kebenaran akan membuktikan bahwa aku benar-benar tidak bersalah. Tidak bersalah? Kamu masih berani bicara soal tidak bersalah? Siu sedang berada di usia yang sangat muda, bukankah dia yang seharusnya tidak bersalah? Untung saja aku segera datang. Kalau tidak, bagaimana dia akan menjalani masa depannya nanti? Sungguh jahat. Tidak, aku benar-benar tidak ingin mencelakaimu. Kamu bilang kamu tidak melakukannya? Lalu kenapa kamu ada di sini? Aku. Kenapa? Tidak bisa menjawab? Maka berhentilah pura-pura tidak bersalah di sini. Siu, Nona Wu, kalian baik-baik saja? Sebenarnya apa yang terjadi? Kenapa suara ini terdengar sangat familiar? Tunggu, aku ingat. Itu mereka. Merekalah yang membawaku ke sini. Apa yang kamu bicarakan? Jelas-jelas kamu yang menyuruh kami mengikutimu, dan bilang akan ada pertunjukan bagus untuk kami tonton. Benar sekali. Kami sampai di sini merasa ada yang tidak beres, jadi kami pergi bahkan sebelum kamu masuk ke kamar. Saat itu, kami sudah merasa kamu berniat buruk. Tidak menyangka ternyata kamu ingin kami melihat lelucon tentang Nona Siu. Melihat lelucon tentangku? Sekarang apa lagi yang ingin kamu katakan? Kenapa kamu begitu jahat? Bukan. Aku sedang mabuk saat itu. Merekalah yang membawaku ke sini. Meskipun aku tidak sadar sepenuhnya, tapi suara mereka, aku mengenalinya. Mabuk sampai tidak bisa jalan, lalu kami manfaatkan? Karanganmu terdengar sangat meyakinkan, kamu pasti terlalu banyak menonton drama pendek. Kamu bilang mereka sengaja membawamu ke sini? Apa kamu punya buktinya? Aku tidak punya. Aku tahu sekarang. Kalian semualah yang bekerja sama untuk menjebakku. Atas dasar apa kamu bilang mereka menjebakmu? Apa menurutmu di dunia ini semua orang adalah orang jahat selain dirimu sendiri? Aku beritahu kamu, wanita kejam sepertimu, jangan harap bisa menduduki posisi sebagai istri orang terkaya. Bahkan jika ayahku ingin menikah lagi, hanya bibiku yang memiliki kualifikasi itu. Siu, dia hari ini berani melakukan hal yang begitu rendah. Siapa yang tahu besok cara apa lagi yang dia gunakan untuk mencelakaimu? Hari ini, dia harus dibuat perhitungannya. Tangkap dia sekarang juga. Ah, tidak. Jangan. Jangan. Jangan lepaskan aku. Jangan, lepaskan aku. Cepat berlutut padaku. Benar, berlututlah dan minta maaf pada Nona Siu. Aku tidak bersalah, Siu. Aku tidak bermaksud mencelakaimu, Siu. Tekan tangannya ke lantai. Bagaimana rasanya? Tidak enak kan? Beraninya mencelakai Siu? Inilah akibatnya. Dasar wanita tak tahu malu. Apa kamu sudah sadar akan kesalahanmu? Aku tidak bersalah. Masih berani membantah? Apa kamu mau mengaku salah? Siu? Kedatanganku hari ini adalah untuk menyelamatkan Siu. Yang ingin mencelakai Siu adalah kamu. Adalah kalian semua. Kamu pikir Siu sama bodohnya denganmu? Kamu pikir dia akan percaya omong kosongmu? Tepat sekali. Sikap pura-puramu ini sungguh menjijikkan. Apa yang kamu sebut sebagai tindakan menyelamatkanku? Itu hanya karena kamu sadar bahwa kamu tidak bisa melarikan diri, jadi kamu mencari-cari alasan. Tunggu apa lagi kalian? Tekan tangannya yang satu lagi. Ke lantai. Jika Cheng Yan tahu kalian memperlakukanku seperti ini hari ini, dia tidak akan pernah memaafkan kalian. Kamu sudah melakukan hal yang begitu memuakkan. Apa kamu masih berharap kakak ipar memihakmu? Ayahku selalu sangat memanjakanku. Jika dia tahu kamu telah melakukan hal sekejam itu kepadaku, dia pasti akan buat perhitungan denganmu. Benar. Jangan bermimpi lagi untuk menjadi istri orang terkaya. Siu,
Karena dia sudah tidak bisa membantah lagi, lebih baik suruh dia menandatangani surat pengakuan dosa. Lalu serahkan pada ayahmu. Bibi memang sangat teliti. Dengan begini, ayah tidak akan bisa lagi membela wanita tua ini. Persiapkan semuanya, suruh dia tanda tangan. Jika kamu masih punya rasa sesal, segera tanda tangani surat pengakuan dosa ini. Aku tidak akan menandatangani surat pengakuan ini. Jika aku menandatanganinya, segalanya akan semakin sulit dijelaskan. Aku tidak mau tanda tangan, tidak mau. Tanda tangan. Cepat tanda tangan. Aku tidak pernah menyakiti Siu, aku tidak akan menandatanganinya. Cheng Yan, kamu ada di mana? Kamu masih berani melawan? Beri dia pelajaran sekarang juga. Putri dari orang terkaya di ibu kota? Nona besar keluarga Shen? Apakah kamu sanggup menanggung akibat karena menyinggungnya? Masih bermimpi ingin menjadi ibu tiri nona besar. Lihat saja betapa menyedihkannya dirimu. Kamu tidak pantas. Tanda tangan saja. Aku tidak mau. Aku tidak akan menandatanganinya. Siu, wanita ini sudah mengakui dosanya. Menurutku dia bertindak senekat ini hanya karena sedang mengandung. Sampai berani mencelakaimu. Jika bayi itu sampai lahir nanti, bisa saja dia akan lebih mencelakaimu. Bibi benar. Anak yang ada di kandungannya ini pasti akan mendatangkan masalah bagiku, bahkan bagi seluruh keluarga-keluarga Shen di masa depan nanti. Hari ini, aku harus menyingkirkannya, sekaligus bersama bayi dalam kandungannya, untuk dihabisi. Jangan sakiti anakku. Tangkap dia. Tabrak perutnya. Siu, ayahmu yang memintaku untuk lebih mempedulikanmu dan lebih dekat denganmu. Aku benar-benar tidak ingin menyakitimu. Anak di dalam perutku ini adalah adik kandungmu sendiri. Aku mohon padamu, lepaskan dia. Diam. Jangan coba-coba menekanku dengan nama ayahku. Anak di dalam perutmu itu masih berkhayal ingin jadi adikku. Dia bahkan tidak layak. Siu, tidakkah kamu menyadarinya? Mereka hanya ingin memanfaatkanmu untuk menyingkirkanku dan bayi dalam perutku ini. Kamu tidak boleh dimanfaatkan oleh mereka dan melakukan hal yang akan kamu sesali nanti. Nanti ayahmu akan... Wanita ini berani sekali mengancam Siu. Kamu benar-benar menganggap dirimu sebagai istri direktur? Wanita kampung sepertimu, tidak punya identitas atau status sosial, masih berani bermimpi jadi istri orang terkaya. Kamu pikir keluarga Shen kami ini tempat macam apa? Cepat tangkap dia. Hari ini aku akan memberinya pelajaran bahwa pintu keluarga Shen kami tidak semudah itu untuk dimasuki. Jangan sakiti anakku. Anak yang ada di dalam kandunganmu itu adalah kamu sendiri yang membuatnya tiada. Jika ingin menyalahkan seseorang, salahkanlah dirimu karena dia memiliki ibu sekejam kamu. Shen Siu, apa yang kamu lakukan hari ini? Ayahmu tidak akan pernah memaafkanmu, termasuk mendiang ibumu. Dia yang berada di surga, melihatmu menjadi putri yang begitu jahat. Dia juga tidak akan merasa senang. Dasar wanita tak tahu malu. Apa hakmu menyebut tentang ibuku? Kamu bahkan tidak selevel dengannya. Tabrak dia. Buat perhitungan dengannya sekarang juga. Jangan sakiti anakku. Cheng Yan, kamu ada di mana? Cepatlah datang dan selamatkan anakku ini. Yuchin. Yuchin. Hentikan semuanya. Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Siapa yang membuatmu terluka parah seperti ini? Siapa pelakunya? Kakak ipar. Ini sama sekali bukan urusan kami. Dia sendiri yang menabrak sudut meja itu. Cheng Yan, cepat, selamatkan anak kita. Cepat panggil dokter. Baik, Tuan. Apa sebenarnya yang terjadi di sini? Papa, semua ini gara-gara wanita jahat ini. Dia bekerja sama dengan orang jahat untuk menjebakku, mencoba menyuruh orang untuk melecehkanku, bahkan hampir menghabisiku. Papa harus benar-benar membelaku. Benar sekali, kakak ipar. Kami semua melihatnya sendiri. Di sini juga ada surat pengakuan dosanya. Silakan kakak ipar periksa. Di sini juga ada surat pengakuan dosanya. Silakan kakak ipar memeriksanya. Kakak ipar, segala kejahatannya di dalam surat pengakuan ini tertulis dengan sangat jelas. Dia sendiri sudah mengakuinya, bahkan dia sudah membubuhkan sidik jarinya. Benar sekali, Ayah. Wanita seperti dia yang berhati busuk ini, Ayah tidak boleh melepaskannya begitu saja. Yuchin,
Apa sebenarnya yang terjadi? Cheng Yan, kamu harus percaya padaku. Aku tidak pernah berpikir untuk mencelakai Siyu, semua tuduhan itu hanyalah fitnah yang mereka paksakan kepadaku. Saat aku tidak mau mengaku, mereka memaksaku. Mereka menarik tanganku, dan memaksaku membubuhkan sidik jari itu. Aku percaya. Aku percaya semuanya. Apapun yang kamu katakan, aku percaya. Aku akan menyelidiki masalah ini sampai tuntas. Dokter, anakku baik-baik saja, kan? Tuan Presiden Shen jangan khawatir, kondisi anaknya sudah stabil. Kedepannya nanti, usahakan jangan sampai Nyonya mengalami benturan yang keras. Rasakan itu. Wanita dengan hati sejahat dia, bahkan jika kehilangan anak itu pun, itu adalah kesalahannya sendiri. Kakak ipar, Siyu dia. Kamu juga diamlah. Ayah tega memukulku demi wanita tak tahu malu ini. Aku benci ayah. Dulu aku terlalu memanjakanmu, sampai membuatmu menjadi seperti sekarang ini. Apa kamu pikir dengan mengatakan kalau Yuchin menabrakkan diri ke sudut meja, aku akan mempercayaimu? Kakak ipar, jika bukan karena wanita kejam ini melakukan hal sejahat itu, tidak mungkin Siyu melakukan hal semacam ini. Semua ini adalah kesalahan wanita desa tua ini. Kalian berdua diam. Siapa yang mengizinkan kalian berbicara seperti itu tentang Yukin? Ya, aku ini putrimu. Dia hanya seorang wanita desa biasa. Jika hari ini ayah tetap memihaknya, maka di kediaman keluarga Shen ke depannya, hanya ada dia atau aku. Hanya satu dari kita yang bisa tinggal di sini. Shen Siyu. Apa maksudmu? Ya, hari ini di antara kami berdua, ayah hanya bisa pilih satu. Kamu sedang mengancamku? Meski ayah ingin mencarikan ibu tiri untukku, seharusnya itu bibi yang telah menjaga kami selama bertahun-tahun, bukan wanita desa yang berstatus rendah dan hina seperti ini. Dia sama sekali tidak pantas menjadi ibuku. Kakak ipar, siapa sebenarnya kakakku? Dia adalah putri dari keluarga kaya Jiang Cheng, nona besar dari keluarga Wu. Latar belakang Siyu sangat tinggi. Bagaimana mungkin dia rela mengakui wanita desa sebagai ibunya? Bagaimana dia bisa menerimanya? Bahkan mendiang kakakku pun, si tidak akan pernah setuju. Benar ya? Jika hari ini ayah tidak mengusirnya, aku akan pergi dari keluarga Shen, dan tidak akan pernah kembali lagi. Jangan keras kepala lagi. Kamu harus tahu siapa dia yang sebenarnya. Kamu pasti akan menyesal. Apa identitas aslinya? Bukankah dia hanya seorang wanita tua yang berhati licik dan menjijikkan? Mana mungkin dia ternyata adalah putri keluarga kaya raya yang telah lama hilang? Asisten Wang, berikan potret itu padaku. Lihatlah sendiri. Untuk apa kamu menunjukkan potret wanita tua ini kepadaku? Aku tahu sekarang, kamu ingin membiarkannya tinggal dan mengusirku. Baik, aku akan pergi. Hentikan perbuatanmu. Hanya karena potret seorang wanita hina, kamu sangat mempedulikannya? Ayah, apakah ayah sudah lupa? Bagaimana ibu dulu menolongmu? Jika ibu tahu bagaimana cara ayah memperlakukan putrinya sekarang, dia pasti akan sangat sedih. Kakak ipar, apakah kamu benar-benar ingin mengusir kami demi wanita sampah dari desa ini? Kamu mengusir kami? Jika begitu, aku akan membawa Siyu, juga barang peninggalan kakakku, meninggalkan keluarga Shen lagi pula. Sudah tidak ada lagi tempat bagi kami di sini. Ayah, apakah ayah melakukan ini tanpa memikirkan perasaan mendiang ibuku? Baik, kami akan pergi sekarang. Jangan sampai ayah menyesal. Jangan terlalu keras kepala. Jika kamu terus begini, kamulah yang akan menyesal. Kenapa aku harus menyesal? Oatly. Oldly. Kemarilah, beritahu dia apa yang sebenarnya terjadi. Baik, Presiden Shen. Nona Siyu, sebenarnya, yang menyelamatkan bos waktu itu bukanlah Nyonya, dan kamu juga bukan putri kandung Nyonya. Apa katamu? Waktu itu Presiden Shen sedang dalam bahaya, saya juga terluka parah, sehingga hanya bisa meminta bantuan pada ibu kandung Anda. Ibu Anda adalah orang yang sangat baik, beliau membawa Anda yang masih kecil untuk memancing musuh pergi. Kemudian saat saya kembali ke sana, saya hanya melihat Nona sendirian duduk menangis di pinggir jalan, sedangkan ibu Anda menghilang tanpa jejak. Lalu meski sudah dicari-cari tetap tidak ada hasil, Presiden Shen akhirnya membawa Anda pulang, dan menyerahkan Anda untuk dirawat Nyonya, serta menyayangi Anda seperti anak kandungnya sendiri. Kamu bilang, aku bukan putri kandung ibuku? Benar, Nona? Orang di lukisan potret ini barulah ibu kandung Anda yang sebenarnya. Apa? Siyu, apakah di pundak kananmu memang ada tanda lahir berbentuk kupu-kupu? Bagaimana Bibi bisa tahu? Karena di tubuh putriku memiliki tanda lahir yang persis sekali denganku. Mana mungkin? Karena di tubuh putriku memiliki tanda lahir yang benar-benar mirip denganku. Bagaimana ini mungkin? Jangan-jangan kamu benar-benar ibu kandungku? Ibu kandungku tidak mungkin seorang wanita kampung? Bibi, katakan padaku bahwa ini tidak nyata. Tanda lahir pada tubuh Siyu sudah bukan merupakan rahasia lagi. Lagi pula saat kamu masuk ke dalam rumah, bukankah kamu juga melihat tanda lahir di tubuhnya itu? Aku ingat kamu adalah pengawal pribadi Presiden Shen selama bertahun-tahun ini kamu bungkam, kenapa baru muncul dan mengatakannya sekarang? Apakah ini instruksi dari Chen Yuqin? Memangnya dia memberimu imbalan apa? Tidak, sama sekali tidak. Ini karena saat aku mengejar ibu kandung Nona Siyu, aku mengalami kecelakaan mobil, dan kehilangan ingatan. Aku pun baru saja mendapatkan kembali ingatanku, jadi aku segera melapor kepada Presiden Shen. Kalian berkomplot bersama? Wajar saja kalau tidak akan mengaku. Iya, Pak. Pasti penyelidikanmu salah.
Mana mungkin ibu kandungku adalah seorang wanita kampung seperti ini? Benar sekali, kakak ipar pengawal ini tidak bisa ingat selama bertahun-tahun. Kenapa begitu dia datang, pengawal itu langsung ingat, mana ada hal yang sebetulan seperti ini. Selama bertahun-tahun tidak pernah teringat, mengapa begitu dia datang? Langsung teringat semuanya, mana ada hal yang sebetulan seperti ini? Yuchin, apakah kamu masih ingat kejadian 20 tahun yang lalu? Aku ingat. Waktu itu ada orang yang mengejarku, lalu aku terjatuh ke dalam sebuah lembah kecil. Lihatlah, ini adalah luka dari 20 tahun yang lalu yang aku tinggalkan. Maafkan aku. Jika bukan karenamu, aku pasti sudah tiada sejak dulu, dan tidak mungkin bisa membangun kekaisaran bisnis keluarga Shen ini. Tidak disangka, karena takdir yang tak terduga, kamu ternyata sudah menyelamatkanku 2 kali, aku telah bersalah padamu. Tidak disangka saat yang kedua kalinya kamu menyelamatkanku, aku malah tidak mengenalimu. Mungkin inilah yang namanya jodoh. Cheng Yan, aku tidak mungkin mencelakai putri kandungku sendiri. Kamu harus menyelidikinya sampai tuntas. Sebenarnya siapa yang ingin menyakiti Siyu harus beri dia hukum yang berat. Baik. Aku pasti akan memberi hukuman tanpa ampun. Bawa semua orang yang telah menyakiti Siyu ke hadapanku. Baik, bos. Katakan, siapa yang memerintahkan kalian? Bicara. Siapa yang menyuruh kalian? Aku. Apa aku harus membawamu ke kantor polisi? Baru kamu mau bicara jujur? Adalah Nona Wu yang menyuruhku. Dia memintaku menunggu di kamar. Katanya asal ada wanita yang masuk. Aku harus melecehkannya. Aku sungguh tidak tahu. Ternyata itu adalah putri Anda. Kamu bohong. Mana mungkin aku menyuruhmu melakukan hal semacam itu? Aku tidak bicara bohong. Waktu itu, aku takut kalian tidak memberiku uang setelah selesai. Jadi aku diam-diam menyimpan rekaman suaranya. Kamu tunggu saja di sini. Tunggu siapapun nanti yang masuk. Lakukan saja tugasmu. Lalu soal imbalan yang dijanjikan. Selesaikan dulu tugasmu, kamu pasti akan dibayar. Tegas sekali kamu, padahal aku sangat mempercayaimu. Ternyata kamu berani melakukan hal ini. Kakak ipar aku tidak tahu, aku sungguh tidak tahu apa-apa. Apapun yang dia lakukan, sungguh tidak ada hubungannya denganku. Coba pikirkan, bagaimana mungkin aku mencelakai keponakanku sendiri? Dia kan putri kesayangan kakak perempuanku. Aku sudah bersamamu selama bertahun-tahun ini, kamu harus mempercayaiku. Benar sekali. Kamu tidak akan mungkin mencelakai Siyu. Kakak ipar lihatlah, bahkan dia pun bilang, aku tidak akan menyakiti Siyu. Karena orang yang ingin kamu celakai adalah aku. Karena orang yang ingin kamu celakai adalah aku. Chen Yuchin, tadinya aku mengira kamu adalah orang baik. Tidak disangka kamu ternyata masih sangat jahat. Dasar kamu wanita tak tahu malu. Apa yang sudah kamu lakukan? Kamu sendiri sudah sangat paham. Setelah mencelakai Yukin, kamu masih ingin mencelakai anak di dalam perutnya. Kakakmu sangatlah baik. Bagaimana mungkin dia punya adik perempuan sepertimu? Yuchin, menurutmu, bagaimana kita harus memberinya perhitungan? Aku berasal dari desa. Tidak paham teori-teori hebat, tapi yang aku tahu, meskipun kamu menyelamatkan ular berbisa, ia akan tetap menggigitmu. Bawa mereka ke kantor polisi. Kakak ipar, saya dijebak. Saya sudah mendampingi Anda bertahun-tahun, orang seperti apa saya ini, apa Anda masih belum paham juga? Justru karena aku terlalu paham, makanya selama ini aku hanya pura-pura tidak melihat kelakuanmu. Mempertimbangkan kakakmu, aku tidak pernah memperhitungkannya denganmu. Tapi lihat apa yang kamu lakukan sekarang, cepat bawa dia pergi dari sini. Demi kakak perempuanmu, aku tidak mempermasalahkannya padamu. Tapi lihatlah dirimu sekarang. Apa yang sebenarnya sedang kamu lakukan? Bawa dia pergi dari hadapanku. Siu, aku mohon padamu, mohon bicaralah baik-baik dengan ayahmu. Dulu aku benar-benar buta, sehingga aku mempercayaimu selama bertahun-tahun, bahkan menganggapmu sebagai pengganti ibuku. Segala yang kamu lakukan, benar-benar membuatku merasa muak. Kakak ipar, aku mohon padamu, mohon ampuni aku. Chen Yuchin, aku beritahu kamu, sekalipun tiada aku tidak akan membiarkanmu. Bawa dia pergi dari hadapanku. Bu, aku sudah melakukan kesalahan sebelumnya, bisakah ibu memaafkanku? Apakah ibu masih marah kepadaku? Aku benar-benar sadar telah bersalah. Sebelumnya aku sungguh buta, aku tidak bisa membedakan orang baik dan jahat. Bu, bisakah ibu memaafkanku? Aku benar-benar tahu ini salahku, ini semua adalah kesalahanku, ini semua memang salahku. Siyu. Bu, bisakah ibu memaafkanku? Aku benar-benar menyadari kesalahanku. Semua ini salahku, semua ini adalah salahku. Siyu, jangan. Shen Siyu, ibumu sekarang butuh istirahat. Apalagi yang sedang kamu lakukan ini? Ya, aku hanya ingin meminta maaf pada ibu. Aku sungguh buta. Aku terlalu mudah terhasut oleh orang jahat, hingga hampir mencelakai ibu dan adik laki-laki. Sekarang aku sangat menyesal. Untuk mengakui kesalahan, kamu tidak perlu bersikap se-ekstrem itu. Sekarang kamu pulanglah, dan renungkan perbuatanmu. Jika belum menyadarinya, jangan keluar dari rumah.
Pergilah. Aku akan segera pulang. Dia sudah terlalu aku manjakan, makanya dia menjadi seperti sekarang. Jika kamu tidak ingin memaafkannya, aku akan melarangnya datang kemari lagi. Aku tahu. Sebenarnya, selama 20 tahun ini, setiap hari aku selalu memikirkan putriku dan ingin sekali menemukannya setiap hari. Hanya saja saat ini aku belum terpikir bagaimana cara menghadapinya. Baiklah. Tidak perlu terburu-buru. Biarkan semua mengalir apa adanya. Cheng Yan, pekerjaan di perusahaanmu sangat banyak, kamu tidak perlu memaksakan diri keluar menemaniku. Kalau bukan karena adikku berebut Shen Group denganku, aku sebenarnya bisa lebih awal keluar menemanimu. Jadi hari ini kamu bisa keluar? Dia pergi ke luar negeri untuk urusan bisnis, sedang tidak ada di dalam negeri. Sebenarnya, kamu bisa menggunakan lebih banyak waktu untuk fokus pada pekerjaan. Aku sendiri bisa menjaga diriku dengan baik. Aku sudah bekerja keras hampir separuh hidupku, semuanya demi memberikan keluarga kehidupan yang lebih baik. Jika aku begitu sibuk hingga tak punya waktu untuk menemani istriku sendiri, untuk apa aku melakukan semua ini? Sayangnya, aku sama sekali tidak bisa membantumu. Siapa yang bilang begitu? Kamu tidak hanya menyelamatkanku 2 kali, tapi juga memberiku seorang calon pewaris masa depan. Itulah bantuan terbesar bagiku. Aku menaruh harapan besar pada anak kita nanti. Kelak, kita harus mendidiknya dengan sebaik-baiknya. Yang terpenting adalah, dia bisa membedakan yang benar dan salah. Kamu benar. Hari ini tanggal 15. Nanti sebentar, aku akan membawamu ke kuil Fubao untuk berdoa di malam berkah. Semoga segala urusan kita dilancarkan. Presiden Shen, di pihak kuil Fubao sudah melakukan persiapan untuk menyambut Anda dan Nyonya. Apakah kita akan berangkat sekarang? Baiklah. Ayo pergi. Bos, target sudah dikunci. Cheng Yan, apa kalian di Jiangcheng memiliki adat ritual doa malam? Sebenarnya kami di Jiangcheng tidak punya kebiasaan ritual doa malam, hanya saja pemandangan hari ini. Aku akan pergi mengurus sesuatu sebentar. Kamu tunggu di sini ya. Cepatlah kembali. Baik. Presiden Shen Chengze baru saja tiba di Amerika, turun dari pesawat, lalu langsung naik kembali ke penerbangan menuju Jiangcheng. Menurutku, dia pasti punya niat lain. Berikan pengumuman. Atur rapat melalui video. Kita harus menyusun rencana lebih awal untuk berjaga-jaga. Baik. Hari ini Mama dan Papa datang ke kuil untuk berdoa. Mereka pasti sangat lelah mendaki gunung. Semoga mereka suka dengan bantuan kecil yang kubuat untuk mereka. Mama dalam bahaya. Siapa kalian? Apa yang mau kalian lakukan? Mau apa? Tentu saja untuk menghabisimu. Hentikan. Hentikan. Lepaskan ibuku. Siapa kamu? Berani sekali. Berani-beraninya mengganggu urusanku. Percaya atau tidak, aku akan menghabisi kalian berdua sekaligus. Dasar kau tidak tahu diri. Berani tidak mengenali nona muda ini. Biar ku beritahu ya, ayahku adalah orang terkaya di Jiangcheng yang bernama Shen Chengyan. Kamu sudah menyekap ibuku sekarang, kalau ayahku sampai tahu dia pasti akan membuat perhitungan denganmu. Siyu, kenapa kamu ada di sini? Ibu jangan takut, aku datang untuk menyelamatkanmu. Kataku, mengapa sepertinya ada seseorang yang terus mengikuti kita? Aku baru tahu siapa rupanya. Ternyata ini adalah keluarga Shen, sang nona muda. Aku baru saja berpikir, kenapa aku tidak sekalian saja membawamu pergi juga? Ternyata kamu dengan patuh menyerahkan dirimu sendiri ke sini. Siyu, jangan pedulikan ibu. Cepat pergi, cepat. Ibu, aku tidak akan meninggalkanmu seorang diri. Beraninya kamu menggigitku. Siyu. 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 Kamu sudah bangun?
Apakah kepalamu masih sakit? Ibu jangan khawatir, aku tidak apa-apa. Ibu, sebelumnya itu semua kesalahan Siu. Selama 1 bulan ini aku selalu merenungi kesalahanku. Kedepannya aku pasti akan berbakti padamu dan tidak akan membuatmu marah lagi. Bisakah ibu memaafkanku? Anak bodoh, ibu sudah lama memaafkanmu. Hanya saja, ibu masih belum terpikir bagaimana harus bersikap padamu. Mama? Dimengerti. Baik, segera saya laksanakan. Bos sudah memberi perintah, habisi mereka berdua. Presiden Shen, saya ingin melaporkan situasi perusahaan akhir-akhir ini kepada Anda. Mengingat gaya kerja adik keduaku, dia pasti akan melakukan sesuatu. Tapi kali ini, keadaannya tenang sekali. Pasti ada yang tidak beres. Presiden Shen, gawat. Nyonya menghilang. Gawat. Yu Qin. Kalian ini sebenarnya siapa? Pertanyaan itu, tanyakan saja pada Yama nanti. Rasakan pembalasanku. Berhenti. Siu, Yu Qin, apa kalian baik-baik saja? Kami tidak apa-apa. Bawa mereka pergi. Bawa mereka untuk diselidiki. Hentikan. Hari ini jangan harap ada yang bisa pergi. Apa yang ingin kamu lakukan? Kamu adalah kakakku. Sudah bertahun-tahun lamanya. Apa yang ingin aku lakukan masa kamu tidak tahu? Hari ini akhirnya, aku berhasil memancing kalian semua ke sini. Hari ini, aku akan mengambil kembali hak milikku atas Shen Group. Atas dasar apa kamu bilang Shen Group adalah milikmu? Atas dasar kalian hari ini tidak akan bisa keluar dari ruangan ini. Kenapa tidak suruh dia berhenti? Asisten Wang. Lihat apa? Angkatlah. Halo? Apa katamu? Apa katamu? Melihat ekspresimu itu, biar ku tebak apa yang sebenarnya telah terjadi. Kamu dikeluarkan dari Dewan Direksi, dipecatkan. Kamu yang melakukannya? Lalu menurutmu aku kesini untuk apa? Apa kamu tidak merasa aneh? Meskipun kamu baru saja mengadakan rapat daring darurat, tapi kamu tidak mendapatkan kabar apapun? Mengapa? Karena mereka semua sudah berada di bawah kendaliku. Termasuk orang-orang yang kamu utus untuk mengawasiku. Mari kita diskusikan hari ini. Jika di antara kalian ada yang masih ingin tetap tinggal di Shen Group, lakukan saja apa yang kukatakan. Bagaimana? Seru kan? Tapi tahukah kamu bagian mana yang paling menarik? Yaitu 3 pemegang saham utama yang selalu mendukungmu malah beralih mendukungku. Apa kamu tahu alasannya? Kenapa? Aku harus berterima kasih kepada tunanganmu itu. Kalau bukan karena kamu tetap bersikeras menikahi wanita sampah dari desa itu, dan menetapkan bayi dalam kandungannya sebagai ahli waris yang baru, keberuntungan seperti ini, mana mungkin bisa jatuh ke tanganku? Cheng Yan, maafkan aku sudah menyusahkanmu. Pernikahan ini tidak usah dilaksanakan. Pergilah katakan pada 3 pemegang saham utama bahwa aku akan pulang ke kampung halaman. Pulang ke kampung dan tidak akan pernah menemuimu lagi. Aku akan bertani dengan baik dan membesarkan anak kita. Begitu mereka tahu aku sudah pergi, mereka pasti akan kembali untuk mendukungmu. Ibu, kalau ibu ingin pergi ke kampung, aku akan pergi bersamamu. Sudah bertahun-tahun aku tidak mendapatkan kasih sayang seorang ibu, dan sekarang akhirnya aku menemukanmu. Jadi kemanapun ibu pergi, aku akan selalu berada di sisimu. Yu Qin, kalian berdua tidak boleh ada yang pergi. Kita bertiga harus selalu bersama. Bagus kalau begitu. Bagaimana kalau kalian berempat terima nasib saja dan pulang ke kampung untuk bertani? Jika begini, aku akan melepaskan kalian. Bagaimana menurutmu? Ini adalah sebuah surat perjanjian pengalihan aset. Tanda tangani sekarang, maka aku akan mengantar kalian sekeluarga untuk bertani di kampung halaman. Orang yang seharusnya pergi adalah kamu. Ini adalah surat pemberitahuan pemecatan jabatanmu. Kamu sudah didepak dari Dewan Direksi. Anda, bukankah kalian sebelumnya sudah setuju denganku untuk memecat Shen Chengyan? Tapi kenapa pada akhirnya aku yang dipecat? Aku tidak percaya. Aku tidak percaya. Shen Chengze, kamu sendiri yang terlalu naif. Apa kamu tahu siapa ketiga paman ini sebenarnya? Mereka adalah orang-orang yang telah melewati masa-masa yang sangat sulit bersama ayah kita.
Bahkan jika mereka tidak setuju aku menikahi Yukin, apakah kamu pikir mereka akan semudah itu menyerahkan perusahaan kepada sampah sepertimu yang kejam terhadap keluarga sendiri? Jadi, apa yang membuat kalian bertiga memihak kepada Shen Chengyan? Pada awalnya, kami tidak bisa menerima Cheng Yan menikahi seorang wanita desa dan juga terpikir untuk bekerja sama denganmu. Untunglah, kami punya cukup banyak pengalaman hidup, jadi tidak akan membuat keputusan dengan mudah. Maka dari itu, kami mengirim orang untuk menyelidiki kalian bersaudara, termasuk Chen Yukin. Kalian para orang tua sialan, beraninya mengirim orang untuk menyelidikiku? Tentu saja. Hasil penyelidikan itu di luar dugaan kami. Walaupun Chen Yukin hanyalah seorang wanita dari desa, tapi seperti yang dikatakan Cheng Yan, dia orang yang tulus dan baik hati, dan merupakan sosok istri yang sangat membantu. Meskipun dia tidak memiliki pendidikan tinggi seperti kalian, tapi dia memiliki prinsip dari para leluhur. Dia mengerti bagaimana cara berinteraksi dengan orang lain, serta bersikap sangat adil dan bijak. Dibandingkan kalian yang sekolah tinggi tapi tidak punya etika moral sama sekali, dia jauh lebih hebat. Dia lebih hebat dariku? Kau pikir dirimu itu orang baik? Soal kau menggunakan jabatanmu untuk korupsi, tidak perlu kubahas lagi. Tapi ternyata kami mendapati, 20 tahun lalu, dan beberapa bulan lalu, kau memerintahkan orang untuk menghabisi kakak kandungmu. Dan orang yang 2 kali menyelamatkan Cheng Yan, ternyata adalah Chen Yuqin. Menurutmu siapa yang harus kami pilih? Aku. Adikku sudah kehilangan kekuasaannya. Apakah kalian juga mau ikut celaka bersamanya? Dukung Presiden Shen. Dukung Presiden Shen. Dukung Presiden Shen. Dukung Presiden Shen. Apa yang kau tertawakan? Yang kami dukung adalah Tuan Presiden Shen. Kalian semua sampah tidak berguna. Xiu, Yuqin, kamu tidak apa-apa. Aku tidak apa-apa. Tangkap Shen Chengze dan tindak sesuai hukum. Shen Chengyan, Chen Yuqin, kalian semua tunggu pembalasanku. Aku akan kembali lagi. Orang ini sepertinya sudah gila. Dia menuai apa yang dia tanam sendiri. Yuqin, abaikan saja dia. Asalkan kamu selamat dan baik-baik saja, aku sudah merasa puas. Lalu ada Xiu juga. Kita bertiga sebagai keluarga harus tetap bersama dengan baik. Bu, Ibu salah bicara. Masih ada adik laki-lakiku. Kita adalah keluarga beranggotakan 4 orang. Benar. Keluarga kita berempat. Kita berempat sebagai keluarga.